Bab 796 Blokade. Pendatang baru itu tak lain adalah Yao Pingsheng. Ketika Yao Pingsheng mendengar gemuruh dari bawah penjara di luar, dia menyadari Zhou Yu tengah berusaha melarikan diri dengan paksa. Namun dia tidak percaya Zhou Yu bisa berhasil. Lagi pula, setiap sel di penjara karakter Tian memiliki struktur yang unik dan diperkuat oleh formasi, itu bukanlah tempat yang bisa dengan mudah dihindari, bukan? Namun, yang tidak disangka-sangka adalah saat tiba di luar sel penjara karakter Tian nomor 3, dia malah menyaksikan pemandangan yang mengagetkan. Sel penjara karakter Tian nomor 3 sebenarnya telah diledakkan oleh Zhou Yu. Berapa banyak waktu yang telah berlalu? Secara keseluruhan, kurang dari 10 menit, kan? Bagaimana ini bisa terjadi? Hati Yao Pingsheng dipenuhi dengan keheranan. Pada saat itu, dia melihat Zhou Yu yang baru saja keluar. Dia meraung marah, mencoba menghentikannya. Zhou Yu juga melihat dengan jelas wajah Yao Pingsheng, dan dia mencibir. Wakil Direktur Yao, ini kamu. 2 hari dan malam terakhir ini, dibawa ke ramah tamahan, hangat, Anda di wilayah Anda, saya merasa sangat senang. Sekarang, aku ada urusan yang harus diselesaikan, harus keluar, memberi jalan. Yao Pingsheng sangat marah. Apakah Zhou Yu mengira tempat ini miliknya, datang dan pergi sesuka hatinya? Zhou Yu, kamu keterlaluan. Menurutmu tempat apa ini? Segera kembali ke dalam, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mendengar ini, Zhou Yu terkekeh dingin. Sepertinya kamu tidak berencana untuk membiarkanku pergi. Baiklah, seperti kata pepatah, sudah sepantasnya membalas salam, karena kamu sudah menyambutku dengan hangat, aku pun harus membalasnya, bukan? Setelah berkata demikian, Zhou Yu membuka mulutnya lebar-lebar. Sebelum Yao Pingsheng bisa bereaksi, Zhou Yu melolong panjang. Melolong. Dalam sekejap, di dalam penjara yang remang-remang itu, gelombang suara yang terlihat meletus. Demonic Roar yang ditingkatkan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Gelombang suara yang mengerikan itu hampir membentuk sinar, langsung menuju kepala Yao Pingsheng. Kultivasi Yao Pingsheng hanya pada alam suci awal. Menghadapi pukulan Zhou Yu, wajahnya langsung berubah saat dia mengumpulkan kekuatannya untuk menangkis. Tapi kemudian, ledakan. Saat berikutnya, pikirannya menjadi kosong. Rasanya seolah-olah ada petir yang meledak dalam otaknya. Peristiwa itu mengguncang jiwanya sampai ke akar-akarnya, seakan-akan kepalanya akan pecah. Dan tepat pada saat itu, dia merasakan nyeri hebat di dadanya. Ark. Masih dalam keadaan tidak sadarkan diri, Yao Pingsheng meludahkan seteguk darah dan terpental mundur, pingsan di udara. Sudut mulut Zhou Yu terangkat sedikit. Penyiksaan selama 2 hari 2 malam terakhir tidak sia-sia. Sekarang, bahkan seorang ahli biasa di alam suci awal tidak dapat menahan serangan gelombang suara raungan iblis, meskipun mereka sudah siap. Zhou Yu melangkahi tubuh Yao Pingsheng dan berjalan lurus menuju pintu keluar. Saat dia baru saja keluar dari penjara, dia melihat banyak seniman bela diri dari Paviliun Wu bergegas ke arahnya. Pandangan sekilas menunjukkan ada lebih dari 20 orang. Masing-masing orang itu menampakkan ekspresi marah dan garang saat mereka menyerbu seakan-akan hidup mereka bergantung padanya. Zhou Yu mengerutkan keningnya. Kultivasi para seniman bela diri ini sangat rendah, sebagian besar dari mereka hanya seniman bela diri tingkat Gangjin. Tingkat kultivasi seperti itu dianggap sebagai tingkat terendah di Paviliun Wu. Mengapa mereka bergegas seperti orang gila untuk menghentikannya? Zhou Yu segera merasakan ada sesuatu yang salah. Dia menyapu area itu dengan indera ketuhanannya, dan dalam sekejap, tatapannya beralih ke jendela di lantai atas gedung kantor Paviliun Wu. Indera ketuhanannya telah mendeteksi bahwa Xiang Yinglong tengah berdiri di balik jendela, mengamatinya. Hal itu langsung menjadi jelas bagi Zhou Yu. Orang-orang di depannya semuanya dikirim oleh Xiang Yinglong. Tujuannya adalah agar Zhou Yu membunuh mereka semua, sehingga membuatnya menanggung dosa yang tidak terampuni. Rencana ini kejam. Tepat pada saat itu, kelompok itu telah menyerbu Zhou Yu. Zhou Yu segera mengaktifkan kekuatan geng naga dan menghentakkan kaki ke bawah dengan keras. Ledakan. Hentakan kaki Zhou Yu memecahkan tanah batu biru di bawahnya. Di bawah kakinya, gelombang kejut terlihat menyebar. Para seniman bela diri tingkat Gangjin terpental akibat hantaman Zhou Yu. Hanya dalam satu gerakan saja, mereka semua terjatuh ke tanah, pingsan dan tak sadarkan diri. Setelah melakukan semua ini, Zhou Yu menatap dingin ke arah jendela tempat Xiang Yinglong berada, menyalurkan raungan iblis dan mengeluarkan raungan. Xiang Yinglong, sebagai direktur terhormat Paviliun Haizu, apakah Anda hanya bisa mengirim bawahan Anda sebagai umpan meriam? Jika kamu tidak mau bertindak, maka aku akan pergi. Suara Zhou Yu, seperti guntur, bergema di seluruh markas Paviliun Haizu. Setelah berbicara, Zhou Yu melipat tangannya dan menatap ke arah jendela Xiang Yinglong. Namun, tidak ada pergerakan di sana. Masih mau bermain pura-pura? Kalau begitu, teruslah berpura-pura. Lihat berapa lama Anda bisa mempertahankannya.
Zhou Yu mencibir dan kemudian melangkah menuju pintu. Tepat saat Zhou Yu sampai di depan pintu, Xiang Yinglong tidak tahan lagi. Dia berteriak keras. Zhou Yu, sebagai pelaku kejahatan berat Paviliun Wu, beraninya kau mencoba kabur dari penjara dan melukai begitu banyak orang di Paviliun Wu, kau pantas mati. Bersamaan dengan teriakan ini, sebuah bayangan melompat dari kantor Xiang Yinglong, secepat kilat, dan mendarat tepat di depan Zhou Yu, menghalangi jalan keluarnya. Siapa lagi kalau bukan Xiang Yinglong? Zhou Yu mencibir. Apa, kamu tidak bisa bersembunyi lagi? Xiang Yinglong tidak menanggapi ejekan Zhou Yu, hanya menatapnya dengan ekspresi kosong. Zhou Yu, apakah kamu sadar bahwa tindakanmu dapat dihukum mati? Aku bisa mengeksekusimu dan melaporkannya nanti. Petik 2. Aku memberimu satu kesempatan, berlututlah dengan patuh, menyerahlah, dan aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Mendengar ini, Zhou Yu mengejek. Kau harap aku berlutut pada sesuatu seperti dirimu yang menghindari cahaya? Xiang Yinglong, aku perlu keluar sebentar, tapi begitu aku kembali, masa jabatanmu sebagai direktur Paviliun Wu akan berakhir. Kamu harus berpikir matang-matang tentang seperti apa sisa hidupmu nanti. Tatapan mata Xiang Yinglong tiba-tiba berubah menjadi sinis. Sepertinya tebakanku benar. Karena kamu keras kepala dan terang-terangan menolak, maka hari ini, semakin kecil kemungkinan bagimu untuk meninggalkan tempat ini. Mati. Bersamaan dengan itu, tubuh Xiang Yinglong bergetar hebat, dan aura dahsyat pun meletus dalam sekejap, menyerbu dengan ganas ke arah Zhou Yu, sementara dirinya sendiri, yang terdorong oleh aura tersebut, melayangkan pukulan ke arah Zhou Yu. Bab 797. Pertempuran besar dengan Xiang Yinglong. Hampir dalam sekejap mata, Xiang Yinglong telah tiba di depan Zhou Yu. Menghadapi pukulan dahsyat Xiang Yinglong, Zhou Yu segera mengaktifkan kekuatan Geng Naga dan menghadapinya secara langsung. Bang! Sebuah ledakan keras terjadi. Tinju mereka bertabrakan dalam sekejap. Zhou Yu memiliki perlindungan teknik kuali emas, serangan tingkat alam suci biasa hampir tidak dapat menembus pertahanannya. Oleh karena itu, sosok mereka bersentuhan dan terpisah seketika, keduanya mundur 7 atau 8 langkah. Setelah satu gerakan, Xiang Yinglong menatap dingin ke arah Zhou Yu. Teknik Golden Cauldron benar-benar sesuai dengan reputasinya, teknik ini benar-benar membuatmu, seorang pemula yang baru saja memasuki Saint Realm, mampu menahan pukulanku, katanya. Namun, hari ini, aku harus melihat seberapa kuat, cangkang kura-kura, milikmu ini, tambahnya. Begitu kata-kata Xiang Yinglong terucap, dia melayangkan pukulan lainnya. Pukulan ini 3 bagian lebih dahsyat dari pukulan sebelumnya. Zhou Yu juga bersiap bertahan dengan pukulan lain. Namun kali ini, Xiang Yinglong tidak memilih untuk berhadapan langsung dengan Zhou Yu. Tepat saat tinju mereka hendak bertabrakan lagi, sosoknya tiba-tiba berputar pada sudut aneh, lalu dia mengubah mode serangannya, melayangkan tendangan menyamping yang diarahkan langsung ke pinggang Zhou Yu. Perubahan langkah yang tiba-tiba ini sungguh mendadak. Terlebih lagi, setelah menyelesaikan gerakan itu, kakinya tiba-tiba mengeluarkan gelombang ganjin biru. Ganjin biru ini jelas berbeda dari ganjin biasa. Itu mengandung kekuatan merobek yang sangat kuat, seolah-olah ruang itu sendiri terasa seperti sedang terkoyak. Ini adalah teknik khas Xiang Yinglong. King Feng Po, yang terkenal di seluruh paviliun bela diri. Zhou Yu menyipitkan matanya. Xiang Yinglong memang cerdik, gerakan biasa seperti itu tiba-tiba berubah menjadi serangan mematikan. Transformasinya begitu cepat sehingga orang biasa tidak akan mampu bereaksi tepat waktu. Namun, Zhou Yu bukanlah orang biasa. Dia segera mengaktifkan Mountain River Steps, dan sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Ledakan. Tendangan Xiang Yinglong dengan keras menghantam tempat Zhou Yu baru saja berada. Seketika, tanah batu biru itu terbelah seperti balok tahu, menciptakan retakan selebar hampir setengah meter yang tidak berdasar. Dan itu disertai dengan getaran hebat. Seolah-olah terjadi gempa bumi. Zhou Yu, setelah menghindari serangan ini, muncul di sisi lain. Dia melihat dampak serangan ini dengan kelopak matanya berkedut. Tindakan yang sangat tirani. Jika dia terkena itu, dia mungkin terluka meskipun memiliki teknik kuali emas untuk perlindungan. Orang-orang yang bisa menjadi menteri sungguh luar biasa. Pada saat ini, tatapan Xiang Yinglong tiba-tiba beralih ke Zhou Yu, matanya memancarkan cahaya jahat. Tangga sungai pegunungan, tanyanya. Zhou Yu mengejek. Apa? Bukankah kau mengirim orang untuk menyelidikiku? Apakah mereka bahkan tidak tahu tentang ini? Xiang Yinglong mendengus dingin. Zhou Yu, apakah kamu pikir hanya karena kamu memiliki tangga sungai gunung, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari paviliun bela diri Haizu. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya keras ke tanah. Setelah hentakan ini, tanah di bawah kaki Zhou Yu tiba-tiba memancarkan fluktuasi aneh. Zhou Yu tampak terkejut dan segera mengerahkan indera ilahi untuk menyelidiki. Tetapi saat itu,
Tanah di bawah kakinya tampak berubah menjadi pasir hisap. Zhou Yu merasakan tarikan kuat datang dari bawah. Apakah ini formasi perangkap Void? Zhou Yu langsung mengenali asal formasi ini. Yang disebut formasi perangkap Void adalah jenis formasi berskala besar, umumnya digunakan untuk melindungi sekte atau tempat-tempat penting. Formasi ini dapat mengubah gravitasi suatu area melalui material khusus. Formasi Void Trap berbeda dengan formasi biasa, formasi ini hanya memiliki satu syarat, yakni area yang luas. Jika areanya terlalu kecil, lawan dapat dengan mudah melepaskan diri, yang akan membuatnya tidak berguna. Pada saat ini, indera ketuhanan Zhou Yu menyapu dan menemukan bahwa cakupan formasi perangkap kekosongan ini meliputi seluruh markas paviliun bela diri Haizu. Artinya selama dia berada dalam jangkauan markas besar paviliun bela diri Haizu, dia akan terpengaruh oleh formasi perangkap kekosongan. Sungguh suatu tindakan yang agung. Zhou Yu tidak dapat menahan rasa kagumnya. Pada saat ini, Xiang Yinglong mengungkapkan ekspresi mengejek. Karena kau tahu aku menyelidiki dirimu, bagaimana mungkin kau pikir aku tidak tahu kau ahli dalam Mountain River Steps? Karena aku tahu tentang tangga sungai gunungmu, apakah kau pikir aku tidak akan siap? Mengapa kamu tidak mencobanya sekarang? Lihat apakah kamu masih bisa melarikan diri seperti yang kamu lakukan tadi. Xiang Yinglong benar. Karena kehadiran formasi perangkap Void, tangga sungai pegunungan Zhou Yu telah kehilangan kecepatannya yang mengerikan. Jika Xiang Yinglong melakukan gerakan lain sekarang, Zhou Yu tidak akan bisa menghindar menggunakan Mountain River Steps. Zhou Yu menyipitkan matanya, kilatan dingin melintas di matanya. Awalnya, saya hanya ingin ikut bermain bersama Anda, membuat Anda menyadari kesulitannya dan berhenti menghalangi, ujarnya. Tapi sekarang sepertinya Anda benar-benar mencari kematian, tambahnya. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Hahaha. Xiang Yinglong tertawa dingin. Mengabulkan permintaanku. Bagaimana caramu mengabulkan permintaanku? Zhou Yu berkata dengan tenang. Dengan melangkahi dadamu saat aku meninggalkan tempat ini. Di mata Xiang Yinglong, niat membunuh yang dingin meledak. Anak laki-laki yang sombong. Hanya denganmu. Sambil berbicara, Xiang Yinglong kembali menggunakan King Feng Po, melayangkan tendangan menyapu ke arah pinggang Zhou Yu. Kali ini, Zhou Yu tidak menghindar. Dia segera mengaktifkan penuh teknik kuali emas dan bersamaan dengan itu, kekuatan Geng Naga meledak 100 kali lipat. Pada saat itu, lebih dari 100 kekuatan ki berbentuk naga emas muncul. Pada saat itu, seolah-olah udara itu sendiri sedang diledakkan hingga hancur. Zhou Yu meninju kaki Xiang Yinglong. Ledakan. Serangan mereka bertabrakan dalam sekejap. Kali ini, tidak ada skenario yang seimbang. Xiang Yinglong jelas meremehkan kekuatan pukulan ini. Saat pukulan mereka bertemu, kekuatan mengerikan dari pukulan Zhou Yu melonjak ke arah kaki kanannya. Bang! Meridian kaki kanannya pecah, seluruh kaki kanannya hancur. Wajah Xiang Yinglong berubah drastis, dan dia segera mundur. Namun, Zhou Yu tidak berniat melepaskannya dan segera menggunakan teknik gerakannya untuk mengejar. Bab 798. Habiskan banyak uang. Zhou Yu membuntutinya dan mengejarnya dari dekat. Dalam kepanikan, Xiang Yinglong menggertakkan giginya, mengeluarkan sebuah benda, dan melemparkannya ke arah Zhou Yu. Zhou Yu belum dapat memahami dengan jelas apa itu ketika dia segera merasakan adanya bahaya yang mengancam. Dengan sapuan indera ketuhanannya, ekspresinya langsung berubah. Benda itu sebenarnya adalah jimat. Zhou Yu sebelumnya telah berhadapan dengan kekuatan dahsyat jimat ini saat berhadapan dengan tetua jimat hantu dan karenanya memperoleh sedikit pemahaman tentang jimat tersebut. Jimat yang dilemparkan Xiang Yinglong memancarkan fluktuasi api yang kuat, dan orang dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya luar biasa. Zhou Yu dengan tegas menghentikan pengejaran Xiang Yinglong dan segera mundur. Ledakan. Tepat di depan Zhou Yu, jimat berapi itu meledak. Dalam sekejap, gelombang panas yang mengerikan menyapu Zhou Yu. Zhou Yu segera memobilisasi Gui Water Truki-nya, membentuk perisai di depannya. Mendesis. Tiba-tiba, suara air dan api bercampur terdengar, disertai gelombang panas yang mengerikan yang menghanguskan wajah Zhou Yu. Dengan kultivasinya saat ini terhadap teknik kuali emas, merasakan panas yang menyengat seperti itu menunjukkan betapa mengerikannya gelombang panas dari objek itu. Untungnya benda itu tidak bertahan terlalu lama. Sekitar 10 detik atau lebih, gelombang panas yang mengerikan akhirnya menghilang. Zhou Yu menarik Gui Water Truki-nya dan melihat ke arah Xiang Yinglong. Dia melihat Xiang Yinglong telah meminum pil emas. Zhou Yu menyipitkan matanya. Panlongdan. Yang disebut Panlongdan adalah pengobatan spiritual tingkat lanjut. Bahan utama obat ini adalah Pan Peach, ramuan spiritual dengan umur lebih dari 1000 tahun. Pil ini sangat sulit disempurnakan, tetapi efeknya tidak kalah menakjubkan. Tak peduli seberapa parah luka yang dialami seorang pendekar alam suci, asal ia mengonsumsi pil ini, lukanya bisa segera pulih hingga ke kondisi puncaknya. Tentu saja, setelah pengaruh obatnya hilang,
lukanya akan tetap ada, dan bahkan mungkin menjadi lebih serius. Lamanya efek obat terutama bergantung pada kualitas pil. Yang dimakan Xiang Yinglong warnanya kemasan seluruhnya, dan dari penampilannya saja orang bisa tahu bahwa kualitasnya pasti sangat tinggi. Xiang Yinglong, aku tidak menyangka kau tidak hanya memiliki pembunuh hebat seperti jimat api, tetapi juga ramuan penyelamat hidup seperti Pan Longdan. Benar-benar pantas menjadi menteri paviliun bela diri, kau pasti telah menggelapkan cukup banyak selama bertahun-tahun, ejek Zhou Yu. Pada saat ini, wajah Xiang Yinglong sangat jelek. Hanya dalam waktu 10 detik itu, ia telah kehilangan dua benda penting yang dapat menyelamatkan nyawanya. Butuh waktu beberapa tahun untuk mengumpulkannya. Nilainya tak terukur. Dia merasa seolah-olah hatinya berdarah. Namun tidak ada jalan lain. Dia harus melakukannya, kalau tidak, dia bahkan tidak bisa membayangkan apa konsekuensinya. Pada saat yang sama, kekuatan teknik kuali emas milik Zhou Yu juga membuatnya sangat ngeri. Dia telah melakukan penelitiannya sebelumnya. Berdasarkan temuannya, teknik kuali emas merupakan teknik kultivasi yang bersifat defensif, tidak terkalahkan dalam pertahanan tetapi kurang dalam peningkatan ofensif. Sederhananya, itu hanya cangkang kura-kura. Terlebih lagi, ketika Zhou Yu ditangkap dan dibawa masuk, Penatua Jimat Hantu telah secara pribadi mencoba menguji ini dan telah mengonfirmasinya juga. Oleh karena itu, saat dia menghadapi Zhou Yu, dia sama sekali tidak menganggap serius serangan Zhou Yu. Fokusnya hanyalah menghancurkan cangkang kura-kura Zhou Yu. Akan tetapi, saat ini, saat dia berhadapan dengan tinju Zhou Yu dan Gang Jin yang mengerikan itu menyerbu ke dalam tubuhnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Teknik kuali emas milik Zhou Yu bukan sekadar teknik kultivasi defensif. Peningkatan kualitas Gang Jin dari teknik kuali emas jauh melampaui harapannya. Awalnya, dia hanya penasaran dengan teknik kuali emas di tingkat alam suci, tetapi sekarang, dia berubah pikiran. Dia harus memperoleh teknik kultivasi ini. Itu pula sebabnya dia tidak ragu mengambil Pan Longdan. Pada saat ini, tatapan Xiang Yinglong ke arah Zhou Yu dipenuhi dengan niat membunuh yang kental, dan tentu saja, di balik niat membunuh itu, tersembunyi juga keserakahan. Zhou Yu, kau telah berkomplot melawan wakil direktur paviliun bela diri Haizu kita, dan sekarang kau bahkan berani keluar dari penjara dengan paksa. Hari ini, menurut hukum paviliun bela diri, aku menjatuhkan hukuman mati kepadamu. Mati. Xiang Yinglong tidak membuang kata-kata lagi. Setelah melontarkan tuduhan besar, dia langsung melancarkan aksinya. Setelah menelan Pan Longdan, diperkuat oleh kekuatan obat, serangannya bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Di tinjunya, Gang Jin berwarna biru muncul sekali lagi, dan dengan dorongan dari efek obat, ia berubah menjadi tornado mengerikan, menyapu ke arah Zhou Yu. Menghadapi serangan ini, Zhou Yu menyipitkan matanya. Dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah dengan keras, dan sesaat kemudian, aura kesedihan terpancar darinya. Saat aura ini meledak, seluruh kekuatan langit dan bumi di atas markas paviliun bela diri Haizu mulai berkumpul pada Zhou Yu. Inilah tepatnya 8 tinju kehancuran yang telah dipahami Zhou Yu hingga ke alam kedua. Karena lokasi khusus markas paviliun bela diri Haizu, dipadukan dengan formasi besar yang tersebar di bawah tanah, Zhou Yu memiliki kekuatan langit dan bumi yang berlimpah. Dalam sekejap mata, fluktuasi mengerikan yang tak terlukiskan meletus dari tubuh Zhou Yu. Kekuatan spiritual langit dan bumi berkumpul di dalam tubuhnya, bagaikan tong berisi bahan kimia tidak stabil yang tercampur jadi satu, siap meledak kapan saja. Jika penyempurnaan tubuh Zhou Yu tidak menembus alam suci, tubuhnya tidak akan mampu menahan kekuatan langit dan bumi yang begitu mengerikan. Bahkan sekarang, setelah menerobos ke alam suci, perasaan berkembang hingga hampir meledak, masih membuatnya menunjukkan ekspresi kesakitan. Tentu saja, semua ini terjadi hanya dalam beberapa detik. Pada saat ini, serangan Xiang Yinglong telah menyapu ke arahnya. Dan Zhou Yu mengeluarkan raungan marah ke langit, diikuti segera oleh konvergensi cepat kekuatan langit dan bumi dalam lengan kanannya. Mengaum. Diiringi raungan marah, Zhou Yu melayangkan pukulan. Dalam sekejap, kekuatan langit dan bumi menjelma menjadi aliran deras bagaikan naga, yang meraung maju. Ledakan. Serangan keduanya bertabrakan. Gang Jin biru milik Xiang Yinglong bertahan kurang dari 3 detik sebelum meledak dengan keras. Kekuatan pukulan Zhou Yu yang tersisa membombardir seluruh tubuhnya. Xiang Yinglong, bagaikan gumpalan lumpur, jatuh terbanting ke tanah. Sementara itu, Zhou Yu mengaktifkan langkah gunung dan sungai dan langsung menuju keluar, sosoknya langsung menghilang dari pandangan. Hanya meninggalkan sebuah kalimat yang bergema di langit di atas paviliun bela diri. Xiang Yinglong, aku tidak akan membunuhmu hari ini, tunggu aku kembali. Saat itu, aku akan menemanimu bermain dengan baik. Bab 799. Gunung Huanglong. Pada saat Xiang Yinglong dibantu bangkit dari tanah oleh orang-orang paviliun bela diri, seluruh tubuhnya penuh dengan lubang. Namun anehnya, semua lukanya tidak mengenai bagian vital. Jelas, Zhou Yu tidak berniat membunuh Xiang Yinglong.
Pada saat ini, Yao Pingsheng juga terbangun dari komanya, dan setelah mengejar keluar, dia terkejut melihat halaman markas paviliun bela diri dalam keadaan berantakan total. Dia bergegas berlari ke tengah kerumunan dan menghampiri Xiang Yinglong. Direktur, Anda, apakah kamu baik-baik saja? Yao Pingsheng menatap Xiang Yinglong yang berlumuran darah, suaranya gemetar saat berbicara. Pada saat ini, mata Xiang Yinglong dipenuhi amarah berwarna merah darah. Pertarungan ini tidak hanya mengorbankan harga dirinya tetapi juga memungkinkan Zhou Yu melarikan diri. Dia sekarang 90% yakin bahwa hilangnya Hou Guangxu pasti ada hubungannya dengan Zhou Yu. Dia harus segera melenyapkan ancaman ini, atau jika tidak, bencana besar menantinya. Xiang Yinglong berteriak dengan marah. Terbitkan surat perintah, tangkap Zhou Yu. Setelah berbicara, dia berjuang untuk berdiri dan berjalan menuju kantornya. Yao Pingsheng dan yang lainnya tercengang. Setelah insiden besar seperti itu, apakah ini respon Xiang Yinglong? Surat perintah penangkapan yang sederhana tampaknya terlalu ringan, bukan? Apakah ini ada gunanya melawan Zhou Yu? Mungkinkah Xiang Yinglong sekarang takut pada Zhou Yu? Di tengah tatapan bingung semua orang, Xiang Yinglong kembali ke kantornya. Dia sama sekali mengabaikan luka dalam dirinya dan segera mengeluarkan telepon satelit dari laci. Kemudian, dia mengeluarkan selembar kertas berisi nomor telepon tertulis dari brankas. Sambil memegang selembar kertas, Xiang Yinglong ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya menghubungi nomor itu. Tak lama kemudian, panggilan tersambung. Suara lelaki tua yang menyeramkan terdengar. Direktur Xiang, kami senang menerima panggilan Anda. Sepertinya kita punya kesempatan untuk bekerja sama lagi. Setelah Zhou Yu berhasil keluar dari markas paviliun bela diri Haizu, dia menggunakan langkah gunung sungai dan dalam waktu kurang dari 10 menit tiba di pinggiran kota provinsi. Setelah memastikan tidak ada seorang pun yang mengikutinya, Zhou Yu segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Ye Mengyun. Namun panggilannya tidak dapat tersambung. Zhou Yu mengerutkan keningnya. Dia mencoba menelepon beberapa kali lagi, tetapi terus-menerus dikatakan panggilan tidak dapat tersambung. Setelah itu, dia mencari nomor Ye Zhongshan dan menghubunginya. Kali ini, setelah beberapa kali dering, panggilannya tersambung. Ya, ini Zhou Yu. Suara serak Ye Zhongshan terdengar. Aku tahu. Ya, saya menerima kabar bahwa Nona Ye mengalami kecelakaan. Saya ingin tahu, apakah ini benar atau salah. Ye Zhongshan terdiam beberapa saat sebelum berbicara lagi. Ya, kemarahan muncul dalam suaranya yang serak. Dari informasi yang saya kumpulkan, situasi Mengyun kemungkinan besar terkait dengan keluarga Su di ibu kota. Keluarga Su di ibu kota. Zhou Yu terkejut. Ini pertama kalinya dia mendengar tentang keluarga ini. Mengapa keluarga Su ini menargetkan Nona Ye? Ye Zhongshan menghela nafas. Mungkin karena ada konflik antara keluarga Su dari ibu kota dan keluarga Bai dari Shanghai. Ketika Mengyun sedang mengumpulkan bahan-bahan obat untuk mengobati Bai Qishan, keluarga Su mengetahuinya dan mengambil tindakan terhadapnya. Mendengar ini, cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu. Itu memang tentang bahan obat. Jika tidak meminta bantuan Ye Mengyun, dia tidak akan mendapat masalah. Masalah ini akhirnya bermula dari dia. Memikirkan hal ini, Zhou Yu mengepalkan tinjunya. Ye, apakah kamu punya petunjuk tentang keberadaan Nona Ye, atau petunjuk apapun? Ye Zhongshan menggelengkan kepalanya. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Tapi kekuatan keluarga Su tidak lebih lemah dari kita, jadi tidak mudah untuk menyelidikinya. Namun, saya baru saja menerima kabar bahwa Mengyun mungkin telah dibawa ke daerah sekitar Gunung Huanglong. Gunung Huanglong. Mata Zhou Yu berkilat tajam. Baiklah, saya mengerti, Tuan. Kamu. Saya sedang menuju ke sana sekarang. Itu bagus. Jika Anda menemukan sesuatu, segera beritahu saya. Keluarga Su kuat, jangan gegabah. Petik 2. Zhou Yu mengangguk. Saya mengerti. Setelah menutup telepon, Zhou Yu tidak menunda sejenak dan segera menghubungi Chen Feiyu untuk menjemputnya. Setengah jam kemudian, Chen Feiyu tiba, mengendarai Land Rover dengan kecepatan tinggi. Setelah masuk ke dalam mobil, Zhou Yu langsung berkata, "Bawa aku ke Gunung Huanglong." Chen Feiyu tampak terkejut. "Zhou, apakah kamu akan pergi ke Gunung Huanglong untuk menemukan seseorang?" kata Zhou Yu dengan muram. Melihat ekspresi muram Zhou Yu, Chen Feiyu tidak berani bertanya lebih banyak. Dia cepat-cepat mengangguk setuju, lalu melaju menuju Gunung Huanglong. Gunung Huanglong terletak di sebelah barat kota provinsi Haizu. Gunung itu tidak setenar atau seramai Gunung Wutai di selatan. Gunung Huanglong didominasi oleh perbukitan, ditutupi hutan perawan, dan jajaran gunungnya membentang ribuan mil, melintasi beberapa provinsi. Lingkungan geografisnya kompleks, meskipun berupa perbukitan rendah, wilayahnya penuh dengan lembah dan jurang, sehingga hampir menjadi wilayah terlarang bagi manusia. Dalam perjalanan,
Zhou Yu melihat banyak tanda peringatan yang dipasang oleh otoritas setempat, yang melarang wisatawan memasuki gunung sendirian. Kendaraan Chen Feihu melaju ke sebuah penginapan pertanian di kaki batas luar Gunung Huanglong dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Zhou Yu menyuruh Chen Feihu menunggu di sana. Dia sendiri menerapkan teknik pergerakannya dan menuju jauh ke dalam Gunung Huanglong. Sepanjang perjalanan, Zhou Yu mengerahkan sepenuhnya roh primordialnya, dengan indera ilahinya yang mencakup jangkauan hingga 10 km. Entah karena kebetulan atau keberuntungan, Zhou Yu baru saja memasuki 10 km ke dalam Gunung Huanglong ketika indera ketuhanannya segera mendeteksi aura yang familiar. Ini milik Ye Mengyun. Kilatan melintas di mata Zhou Yu, dan dia bergegas menuju tempat itu. Beberapa menit kemudian, Zhou Yu tiba di sebuah ngarai. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, ia melihat sebuah mantel tergantung di pohon kuno di ngarai. Mantel itu sangat familiar bagi Zhou Yu, itulah yang dikenakan Ye Mengyun terakhir kali dia melihatnya. Zhou Yu melesat ke pangkal pohon kuno, tepat saat dia hendak meraih dan mengambil mantel itu. Tapi saat itu, belasan sosok muncul entah dari mana, dengan cepat mengepung Zhou Yu. Zhou Yu menoleh dan melihat lebih dari selusin bayangan melompat dari bawah tanah, mengelilinginya dengan erat. Bab 800 Kondisi. Orang-orang ini semua memiliki kekuatan dalam alam bawaan yang agung. Mata Zhou Yu menyipit, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Dia sama sekali mengabaikan orang-orang itu dan melihat ke arah jurang. Dia melihat 7 atau 8 orang lainnya muncul. Di antara ke-7 atau 8 orang ini, tidak sedikit yang menguasai Saint Realm. Di antara orang-orang ini, ada seorang pria berusia 30-an, dilindungi oleh orang lain seolah-olah dia adalah bulan yang bersinar di antara bintang-bintang. Mereka berjalan cepat menuju Zhou Yu. Zhou Yu menatap pria berusia 30-an itu. Seorang pria dari keluarga Su di ibu kota. Pria itu tersenyum tipis. Benar. Apakah kau menggantungkan pakaian Ye Mengyun di sini untuk memikatku? Benar. Pria itu terus tersenyum dan mengangguk. Di mana Ye Mengyun sekarang? Pria itu terus tersenyum. Dia baik-baik saja. Kami berdua adalah keluarga terkemuka, dan tidak akan terjadi apa-apa padanya jika aku yang mengurusnya. Petik 2. Aku hanya sudah lama tidak bertemu dengannya, jadi aku mengundangnya ke rumahku. Zhou Yu berkata dengan dingin. Diundang ke sini. Lalu mengapa membatasi komunikasinya? Menurutmu, aku akan percaya itu? Pria itu mengangkat bahunya. Bagaimana kamu tahu kalau akulah yang membatasi komunikasinya? Zhou Yu mengerutkan keningnya. Apa maksudmu? Itu perbuatanmu, jangan menyangkalnya. Petik 2. Sudah kubilang, aku baru saja mengundangnya, tapi keluarga Ye tampak sangat cemas, terutama kakak laki-lakinya, Ye Mengnin, yang datang kepadaku kemarin dan membawa adiknya pergi. Oleh karena itu, tuduhan Anda bahwa saya membatasi komunikasinya tidak benar. Mendengar ini, ekspresi Zhou Yu menjadi gelap. Diambil. Jika dia dibawa pergi, mengapa Ye Zhongshan tidak memberitahuku? Apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Zhou Yu berkata dengan dingin. Pria itu mengangkat bahu. Percaya atau tidak, itu terserah Anda. Saya tidak peduli. Masalah mengenai Ye Mengyun sekarang dapat ditutup sementara. Sekarang, mari kita bicara tentang Anda. Tentang aku. Zhou Yu terkejut. Dia tidak mengerti apa maksud pria itu. Pria itu berkata sambil tersenyum. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari keluarga Su ibu kota, Su Pingchang. Petik 2. Mengetahui namaku sudah cukup bagimu. Adapun kamu adalah Zhou Yu, asal-usulnya tidak diketahui. Muncul di Yancheng sekitar setengah tahun yang lalu, memenuhi perjanjian pernikahan dengan Lin Luoluo dari keluarga Lin di Yancheng, dan secara bertahap menunjukkan bakat luar biasa dalam seni bela diri dan pengobatan. Kemudian, kalian mengembangkan kekuatan kalian sendiri di tempat-tempat seperti Yancheng, kota Qinzhou, dan Haizu, dan menjalin koneksi dengan banyak orang penting. Tentu saja, yang paling mengejutkan semua orang adalah keberhasilanmu menembus alam suci pemurnian tubuh di Gunung Wutai Selatan menggunakan teknik kultivasi Jinding, mengalahkan salah satu jenderal besar Tianyu dan salah satu dari 10 pemuja dari keluarga Zhu, serta menaklukkan Jin Yidao. Kekuatan keseluruhan yang Anda tunjukkan sekarang sebanding dengan bakat-bakat terbaik Hu Cheng. Sejauh ini, pendukung terbesarmu seharusnya adalah Ye Zhongshan. Semua yang aku sebutkan seharusnya benar, kan? Su Pingchang menatap Zhou Yu sambil tersenyum. Ekspresi wajah Zhou Yu berubah muram, ia merasa heran karena keluarga Su telah menyelidikinya secara menyeluruh. Dia menjawab dengan tenang. Setelah mengatakan semua ini, apa tujuanmu? Su Pingchang menjentikkan jarinya. Bagus sekali, aku suka orang yang terus terang seperti kamu. Tujuanku sederhana, aku ingin kau tunduk padaku, bekerja untuk keluarga suku, dan melepaskan teknik kultivasi Jinding. Sebagai gantinya, keluarga suku akan menyediakan semua sumber daya yang kau butuhkan untuk pelatihanmu, dan berdasarkan kontribusimu kepada keluarga Su, kau akan diberikan status dan kekuasaan yang memadai.
Mata Zhou Yu menyipit. Dia akhirnya mengerti. Selama ini, Su Pingchang dengan cermat membujuknya ke sini dengan niat ini. Zhou Yu tertawa dingin. Maaf, saya tipe orang yang tidak suka bergantung pada orang lain. Singkirkan pikiran-pikiranmu yang tidak praktis. Senyum Su Pingchang makin lebar, tetapi senyum cemerlang itu tidak membuat siapapun rileks, malah menanamkan niat membunuh yang dingin. Zhou Yu, keluarga Su saya tentu saja sangat menghormati bakat, oleh karena itu kami lebih suka tidak melihat bakat jatuh. Sangat disayangkan jika itu terjadi. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Apakah kamu mengancamku? Kamu bisa mengambilnya dengan cara itu. Jika seorang jenius tidak bisa melayani keluarga suku, maka jenius itu tidak perlu ada di dunia ini. Petik 2. Oleh karena itu, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Su Pingchang terus tersenyum sambil menatap Zhou Yu. Mata Zhou Yu berkedip tajam, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Melihatmu, kamu tampak terlalu sombong untuk berbohong. Jadi, apakah Ye Mengyun benar-benar dibawa pergi oleh kakak laki-lakinya, Ye Mengmin?" "Benar." Su Pingchang mengangguk. "Lalu mengapa pakaiannya ada di sini?" Zhou Yu melanjutkan bertanya. "Sebenarnya, kamu seharusnya bisa memikirkannya sendiri, aku tidak akan membiarkan Ye Mengyun pergi begitu saja. Oleh karena itu, Ye Mengmin membuat kesepakatan denganku. Mereka bekerja sama denganku untuk memikatmu ke sini dengan imbalan kebebasan Ye Mengyun." Petik 2. Jika kau masih belum mengerti, biar ku katakan lebih terus terang, kau mungkin berpikir keluarga Ye sangat menghargaimu, tapi kenyataannya, bagi Ye Mengmin, kau hanyalah pion yang bisa dikorbankan. Mendengar ini, Zhou Yu mengepalkan tinjunya. Bagus sekali, Ye Family. Dia tidak menyangka akan diperankan oleh keluarga Ye. Namun, lebih baik begini, setidaknya dia tidak lagi berutang budi pada Ye Mengyun. Dia menatap Su Pingchang. Baiklah, terima kasih sudah menjelaskannya. Sekarang tentang masalah kita, bukan tidak mungkin bagiku untuk bergabung dengan keluarga Sumu. Saya punya satu syarat. Su Pingchang tertawa pelan. Mari kita dengarkan. Saya tidak merasa aman, bergabung dengan keluarga baru yang semuanya masih asing. Bagaimana kalau kau angkat aku menjadi anak baptismu? Dengan begitu, memiliki seorang ayah baptis akan membantuku beradaptasi dengan lingkungan lebih cepat. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, seluruh jurang tampak terdiam membisu. Senyum di wajah Su Pingchang berangsur-angsur menghilang. Kehadiran yang mengerikan terpancar darinya. Su Pingchang menatap Zhou Yu dengan dingin. Sepertinya kau telah memilih jalan menuju kematian. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pulang. Sambil berkata demikian, dia mundur 3 langkah dan melambaikan tangannya. Lumpuhkan dia untukku. Berhati-hatilah untuk tidak membunuhnya, karena aku masih ingin mendapatkan detail teknik kultivasi jinding darinya. Bab 801. Ye Mengyun yang marah. Saat Su Pingchang memberi perintah, lebih dari 10 ahli alam bawaan agung yang mengelilingi Zhou Yu, bersama dengan 4 ahli alam suci di sisi Su Pingchang, semuanya bergerak. Menghadapi pengepungan orang-orang ini, Zhou Yu mencibir, tidak menanggapi mereka dengan serius sama sekali. Sekelompok massa. Begitu kata-katanya terucap, dia langsung ingin menggunakan demonic roar. Akan tetapi, begitu dia membuka mulutnya, dia menemukan bahwa ki sejati yang beredar di dalam dirinya menjadi sangat terhambat. Rasanya seperti pipa yang tersumbat tiba-tiba aliran airnya berkurang drastis. Pada saat itu penuh gangguan. Serangan hampir 20 orang sudah menimpanya. Zhou Yu segera memacu teknik kuali emas untuk membela diri. Namun, sesuatu yang lebih luar biasa terjadi, peredaran darah Gangjin dalam tubuhnya juga mengalami penyumbatan yang sama. Bang! Bang! Dalam sekejap, serangan semua orang mendarat kuat padanya. Zhou Yu dengan kuat mengoperasikan teknik kuali emas, mengerahkan kurang dari setengah kekuatannya, dan bertahan dari gelombang serangan ini. Akan tetapi, ia sendiri langsung terhempas oleh serangan yang kuat dan padat ini. Sosoknya melesat mundur, menghantam tebing ngarai dengan keras, mengukir lekukan yang dalam. Melihat adegan ini, Su Pingchang mencibir. Zhou Yu, apa kau pikir aku hanya menggantungkan pakaianku di sini? Aku tahu betul kemampuanmu. Oleh karena itu, saya telah melakukan persiapan yang cukup. Hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Tentu saja, jika kau ingin menyerah sekarang, belum terlambat, aku masih bersedia memberimu kesempatan lagi. Ledakan. Dinding batu di samping Zhou Yu meledak seketika, dan sosoknya melompat keluar, mendarat di tanah. Pakaiannya sudah agak compang-camping, dan ada beberapa luka di tubuhnya. Meski begitu, Zhou Yu terengah-engah, ekspresinya menjadi semakin dingin. Akan kukatakan lagi, kecuali kau mengakuiku sebagai ayah baptismu, kalau tidak, tidak ada yang perlu dibicarakan. Sekilas niat membunuh terpancar di mata Su Pingchang. Dia memiliki harapan besar terhadap Zhou Yu. Untuk itu, ia tak segan-segan mengerahkan begitu banyak tenaga ahli,
merancang skema yang rumit, dan menghabiskan banyak sekali sumber daya untuk mendirikan formasi di ngarai ini. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kekuasaannya kepada Zhou Yu, agar Zhou Yu tunduk dengan patuh. Karena begitu Zhou Yu menyerah, dengan kemampuannya, pengaruh Su Pingchang di keluarga Su Kyoto akan semakin besar, dan banyak ambisi impiannya pun bisa terwujud. Namun, betapa terkejutnya dia, Zhou Yu tidak menghargai hal itu. Su Pingchang tidak lagi memiliki harapan. Dalam hatinya, dia sudah memendam niat membunuh. Sekarang, yang diinginkannya hanyalah mendapatkan buku petunjuk teknik kultivasi teknik kuali emas, sedangkan Zhou Yu sendiri dihancurkan. Jangan menahan diri lagi, lakukan segala cara dan lumpuhkan dia. Masa berteriak serempak, lalu menyerang lagi bersama-sama. Karena Zhou Yu dibatasi oleh formasi, ia hanya mampu mengerahkan setengah kekuatannya. Menghadapi serangan dari begitu banyak ahli, ia langsung terjun ke dalam pertempuran sengit. Sementara itu, Zhou Yu terlibat dalam pertarungan sengit di pihak lain. Di dalam villa mewah, Ye Mengyun diikat di kursi. Duduk di sofa di depannya adalah seorang pria parubaya. Lelaki ini tampaknya berusia sekitar 5 tahun lebih tua daripada Ye Mengyun, ia memiliki paras yang tampan, dan alisnya tampak seperti dipotong dari cetakan yang sama dengan alis mata Ye Mengyun. Ye Mengmin, lepaskan aku. Ye Mengyun berteriak dengan marah, mata indahnya dipenuhi amarah saat ini. Ye Mengmin berkata dengan acuh tak acuh. Adik kecil, jika aku melepaskanmu, apa yang akan kau lakukan? Apakah itu urusanmu? Ye Mengyun berteriak balik dengan marah. Ye Mengmin menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu mengatakannya, aku tahu. Kamu ingin pergi mencari anak itu. Biar ku katakan padamu, tidak mungkin. Ekspresi Ye Mengmin sedingin es, tegas, dan tidak menyisakan ruang untuk negosiasi dalam nadanya. Mengapa tidak? Apa hakmu untuk melakukan ini padaku? Ye Mengyun meronta dengan keras, berteriak. Ye Mengmin melotot padanya. Lihat dirimu sekarang. Adikku, selama lebih dari 20 tahun, aku belum pernah melihatmu kehilangan ketenanganmu terhadap pria manapun seperti ini. Anda harus sangat jelas tentang situasinya. Keluarga Ye tidak akan membiarkanmu menjadi simpanan orang lain. Ye Mengyun gemetar karena marah. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Siapa yang bilang aku ingin bersamanya? Ye Mengmin, kukatakan padamu, sikap yang paling kubenci adalah kesombonganmu. Kau hanya mengikatku di sini dan menempatkannya dalam bahaya berdasarkan kecurigaanmu yang tidak berdasar. Berapa nilai kehidupan manusia di matamu? Jika kau tidak melepaskanku, aku tidak akan memaafkanmu seumur hidupku. Kata-kata Ye Mengyun bertambah kasar di setiap kalimatnya, matanya bahkan berubah merah. Ye Mengmin mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Ye Mengyun akan bereaksi sekuat itu terhadap masalah Zhou Yu. Hubungan persaudaraan mereka sebenarnya sangat baik, dan Ye Mengyun sangat menghormatinya sebagai kakak laki-lakinya. Tetapi sekarang, karena Zhou Yu, cara Ye Mengyun memandangnya hampir seperti dia sedang memandang musuh. Namun, ia tidak berniat mundur, karena ia yakin tindakannya dapat dibenarkan. Ye Mengmin berbicara dengan sungguh-sungguh. Adikku, mungkin aku salah menilai situasi antara kamu dan dia dalam hal pria dan wanita. Tapi apa yang kulakukan bukan tentang perasaanmu padanya, yang terpenting adalah dia akan menjadi direktur paviliun bela diri kota Hu. Kamu pasti tahu betul apa arti posisi ini bagi keluarga Ye, kan? Aku tidak bisa membiarkan seseorang yang belum tunduk pada keluarga Ye duduk di posisi kritis ini. Ye Mengyun menjadi semakin marah. Itu keputusan kakek, bukan keputusanku. Apa hakmu untuk mempertanyakan keputusan kakek? Ye Mengmin tidak terpengaruh. Keputusan kakek belum tentu selalu benar. Karena saya sudah melakukan ini, tentu saja saya akan bertanggung jawab atasnya. Aku akan menjelaskannya padanya nanti. Petik 2. Tapi sebelum ujian yang aku buat selesai, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Tunggulah di sini dengan tenang, kabar akan segera datang dari sana. Bab 802. Pertarungan sengit. Gunung Huanglong. Di dalam ngarai itu, banyak sekali pepohonan yang hancur, meninggalkan tanah berlubang-lubang dan tidak rata. Zhou Yu dan hampir 20 ahli bela diri lainnya terlibat dalam perkelahian sengit. Para ahli biasa, yang Gang Jin dan Qi sejatinya ditekan, sering kali menghadapi rintangan berat dalam situasi seperti itu. Namun, Zhou Yu berbeda. Meskipun Gang Jinnya ditekan, peningkatan fisik yang diberikan oleh teknik kuali emas tetap tidak terpengaruh. Dengan bantuan, sentuhan ilahi, ia masih mampu menemukan peluang untuk melakukan serangan balik, dan setiap serangan balasannya membuat musuh membayar harga yang mahal. Saat itu, 7 atau 8 pria sudah tergeletak di tanah, satu demi satu. Meskipun demikian, ini semua merupakan hasil dari Zhou Yu yang menukar cedera dengan cedera, dan karenanya, ia pun terluka parah. Namun karena formasi tersebut, Qi sejati kayu Yi miliknya juga tertekan, dan kecepatan penyembuhan lukanya berkurang hingga sepertiga dari kecepatan normal. Pada saat ini, alis Zhou Yu berkerut erat.
Ini tidak akan berhasil, terus-menerus seperti ini ibarat katak yang direbus dalam air hangat. Sekarang, hanya ada satu strategi tersisa, menangkap Su Pingchang. Su Pingchang sendiri juga seorang seniman bela diri, tetapi kultivasinya tidak tinggi, hanya pada alam bawaan agung. Saat pertempuran sedang tenang, Zhou Yu melirik Su Pingchang dan melihat masih ada dua ahli alam suci yang menjaganya. Orang ini sangat berhati-hati, tampaknya tidak ada kesempatan untuk menangkapnya. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam, menarik pikirannya, dan berkonsentrasi menghadapi lawan di hadapannya. Pada saat ini, Su Pingchang sedang menyaksikan pertempuran dari jauh. Melihat makin banyak bawahannya yang tumbang, dia tetap tenang. Pada saat itu, seorang lelaki tua di sampingnya mendesah. Pemuda ini memang berbakat, mampu bertahan selama ini dan masih memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik, sayang sekali membunuhnya. Sungguh disayangkan, tapi pemuda ini tidak mau membantu, dan tidak bisa kumanfaatkan, dia harus disingkirkan, kata Su Pingchang acuh tak acuh. Mendengar hal itu, si tua tidak dapat berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian, semakin banyak penyerang Zhou Yu yang tumbang, dan hanya sedikit yang tersisa. Seorang pria tua lainnya mengerutkan kening dan berbicara. Tuan muda, pasukan kita tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kita sendiri yang harus mengambil tindakan. Petik 2. Keduanya siap untuk segera campur tangan. Namun, Su Pingchang menghentikan mereka, dan sambil menggelengkan kepala, dia tersenyum. Tuan Zuo, Tuan Ying, tidak perlu terburu-buru. Mari kita kurangi kekuatannya sedikit lagi. Ini adalah gaya Su Pingchang dalam melakukan sesuatu, dia hampir tidak pernah mengambil risiko. Kehidupan bawahannya tidaklah penting, tujuannya adalah untuk menguras Zhou Yu sebanyak mungkin sebelum membiarkan dua pengawal tingkat tinggi di sisinya mengambil tindakan, memastikan kemenangan yang sangat mudah. Guru Zuo dan Guru Ying bertukar pandang sebelum mundur. 10 menit kemudian, pertempuran yang kacau itu akhirnya berakhir. Hampir 20 penjaga tingkat tinggi yang mengelilingi Zhou Yu semuanya tergeletak di tanah, tidak dapat bangkit. Sebagian lumpuh, sebagian lagi meninggal. Tentu saja, Zhou Yu sendiri juga dalam kondisi compang camping, tubuhnya penuh luka, sementara darah terus mengalir dari lengannya. Melihat pemandangan ini, wajah Su Pingchang menyeringai dingin. Zhou Yu, bagaimana rasanya? Zhou Yu menjilat bibirnya yang pecah-pecah, memamerkan giginya sambil menyeringai, dia berkata. Ingin tahu? Berlututlah dan panggil aku, ayah, lalu aku akan memberitahumu. Mata Su Pingchang menyipit, kilatan niat membunuh terpancar darinya. Dengan kematian di depan pintu, kau masih berani bersikap keras kepala. Tuan Zuo, Tuan Ying, lumpuhkan dia. Saat kata-katanya selesai, Guru Zuo dan Guru Ying melangkah maju, dan dalam sekejap, dua aura menakutkan menekan Zhou Yu. Tubuh Zhou Yu bergetar, seakan-akan ada beban berat yang menekannya, bahkan menyebabkan kakinya terbenam 1 inci ke dalam tanah. Pupil mata Zhou Yu sedikit mengecil. Seorang master menunjukkan keterampilannya dengan satu gerakan, itu jelas terlihat. Kedua tetua ini, meski baru berada di tahap awal Saint Realm, memiliki aura yang luar biasa kuat dan menindas, yang tidak diragukan lagi menjadikan mereka salah satu pakar teratas di Holy Realm awal. Zhou Yu tidak berani ceroboh, dia diam-diam mengerahkan Gang Jin-nya, melawan aura mengerikan ini sambil bersiap menyerang. Melihat aura mereka tidak cukup untuk menghancurkan Zhou Yu, keduanya tidak lagi menunggu dan mulai bergerak. Wus, wus. Sosok kedua lelaki itu melintas hampir bersamaan, bagaikan harimau yang menerkam mangsanya, dengan cepat menyerbu ke arah Zhou Yu. Dengan bantuan, sentuhan ilahi, Zhou Yu segera merasakan bahaya mendekat. Sarafnya menegang dalam sekejap, saat dia mengerahkan teknik gerakannya untuk mundur ke belakang, menghindari ujung tajamnya. Zhou Yu baru saja mundur ketika tempat dia berdiri diledakkan menjadi lubang yang dalam oleh Gang Jin dari kedua pria itu. Tuan Zuo, melihat Zhou Yu menghindari serangan itu, mencibir. Wah, reaksimu memang cepat, tapi lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu, katanya. Sambil berbicara, Guru Zuo sekali lagi menggunakan teknik gerakannya, kecepatannya 2 kali lipat dari sebelumnya, menyerang Zhou Yu dengan keganasan yang meningkat. Pada saat yang sama, Guru Ying bergerak ke belakang Zhou Yu, menghalangi peluang mundur. Menghadapi serangan capit dari depan dan belakang, Zhou Yu tahu dia tidak bisa menghindarinya kali ini. Dia mengambil keputusan dalam sepersekian detik, menyalurkan sepenuhnya kekuatan geng naga miliknya, dan langsung menyerang Master Zuo yang ada di depannya. Ledakan. Dalam sekejap, tinju mereka bertabrakan. Ledakan yang memekakkan telinga pun terjadi. Disertai gelombang kejut yang terlihat dari Gang Jin. Setelah pertukaran pukulan, Master Zuo terpaksa mundur 7 atau 8 langkah, sementara Zhou Yu juga mundur 3 langkah. Dan semua ini ada dalam perhitungan Zhou Yu. Menghadapi serangan gabungan dari dua pria itu, ia harus memanfaatkan momen itu, melumpuhkan yang satu terlebih dahulu, dan kemudian memperoleh kesempatan untuk menangani yang lain.
Dia sudah merencanakannya, menggunakan kekuatan dari benturan tinju Guru Zuo, dia dengan cepat berbalik dan menerjang Guru Ying, yang mengejarnya dari belakang. Melihat ini, wajah Guru Zuo berubah dan dia berteriak memperingatkan. Hati-hati, tinju anak ini keras. Tepat saat kata-kata Guru Zuo selesai diucapkan, Zhou Yu dan Guru Ying bertabrakan. Mata Zhou Yu bersinar dengan ganas, saat dia mengeluarkan kekuatan penuhnya dengan kekuatan Geng Naga, meledak maju. Meskipun kekuatan Geng Naga saat ini hanya setengah sekuat sebelum ditekan, penggunaan kekuatan yang cerdik dari bentrokannya dengan Master Zuo, dikombinasikan dengan kekuatannya sendiri, masih sangat kuat. Mati, geram Zhou Yu pelan. Namun, ketika tinjunya menyentuh telapak tangan Guru Ying, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bab 803. Akan kembali di hari lain. Zhou Yu melihat saat tinjunya ditangkis oleh telapak tangan tetua itu, pergelangan tangannya tiba-tiba bergetar. Suatu kekuatan yang lembut dan halus tiba-tiba datang. Pukulan keras dari Zhou Yu justru diarahkan ke samping oleh kekuatan lembut ini. Zhou Yu terkejut dalam hatinya. Keterampilan telapak tangan ini memiliki sedikit esensi dari Tai Chi. Dia segera memutar bentuk tubuhnya, mencoba untuk secara paksa mengalihkan pukulannya, tetapi pada saat berikutnya, telapak tangan tetua itu memotong pada sudut yang tidak dapat dipercaya pada sendi lengan Zhou Yu. Lengan Zhou Yu tertekuk tak terkendali, dan setengah kekuatan pukulannya langsung terlepas. Segera setelah itu, telapak tangan lain dari tetua itu menyambar bagai kilat ke arah lengan bawah Zhou Yu. Sebuah gerakan yang menggunakan kekuatan lawan untuk melawan mereka. Bang! Zhou Yu benar-benar terkena pukulannya sendiri dan terdorong mundur lebih dari 10 meter sebelum ia berhasil menstabilkan tubuhnya. Setelah menstabilkan pendiriannya, mata Zhou Yu menampakkan ekspresi menyeramkan. Dia agak meremehkan kedua lawannya ini, terutama yang lebih tua ini. Awalnya dia bermaksud menggunakan kekuatan tetua Zuo untuk segera menghadapi tetua itu, tetapi tanpa diduga, tetua itu malah menyerang balik. Pada saat ini, sang tetua tidak mengejar Zhou Yu, melainkan pergi ke sisi tetua Zuo. Penatua Zuo, apa kabar? Penatua Zuo menarik napas dalam-dalam. Anak ini benar-benar jahat, bahkan di bawah batasan formasi, dia masih memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jika di tempat lain, baik kamu maupun aku tidak akan menjadi tandingannya. Orang tua itu menyipitkan matanya. Kalau begitu, kita harus berurusan dengan anak ini. Kita tidak bisa membiarkan dia meninggalkan tempat ini. Benar. Penatua Zuo mengangguk setuju. Setelah itu, keduanya menatap ke arah Zhou Yu lagi dan tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berdua menyerang secara bersamaan. Zhou Yu telah bertempur dengan keduanya secara terpisah, dan dia telah menyadarinya. Penatua Zuo menghususkan diri dalam teknik tinju dan suka bertarung secara langsung. Sementara yang lebih tua menghususkan diri pada teknik telapak tangan, dengan Gang Jin-nya condong ke arah aspek lembut dan halus. Keduanya, satu keras dan satu lunak, ketika bekerja bersama-sama, memberikan tekanan yang jauh lebih besar padanya dibandingkan dengan serangan biasa oleh dua ahli Sein Realm. Zhou Yu tahu bahwa meneruskan pertarungan langsung di sini hanya akan berujung pada jalan buntu. Dia harus meninggalkan tempat ini. Namun karena adanya formasi tersebut, teknik pergerakannya sangat terbatas, dia bahkan tidak dapat melakukan langkah gunung dan sungai. Hanya dengan melarikan diri seperti ini, dia takut dia bahkan tidak akan mampu mencapai jarak 100 meter sebelum tertangkap dan terjerat oleh keduanya, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Melihat dua orang itu menyerangnya, kilatan gila tiba-tiba melintas di mata Zhou Yu. Hanya ke arah ini yang tersisa. Zhou Yu tidak menghindar atau menghindar, sebaliknya, menghadapi mereka secara langsung. Tetua Zuo dan tetua lainnya tahu pukulan Zhou Yu sangat kuat, jadi mereka berdua menahan serangan mereka untuk mengganti taktik jika perlu. Namun mereka tidak menyangka Zhou Yu akan menyerang mereka dengan tatapan seganas itu. Dalam sekejap, pukulan dan telapak tangan menghantam dada Zhou Yu. Engah! Gelombang panas menghantam tenggorokan Zhou Yu, diikuti dengan semburan darah dari mulutnya. Pada saat ini, mereka bertiga hampir berhadapan, darah Zhou Yu secara alami menyemprot langsung ke wajah kedua tetua itu. Memanfaatkan momen singkat ketika pandangan mereka terhalang oleh darah, Zhou Yu menahan rasa sakit, dengan cepat mengulurkan tangan dan mencengkeram kedua lengan mereka. Wajah para tetua membeku, hendak segera mengusir Zhou Yu. Tetapi saat itu, Zhou Yu tiba-tiba membuka mulutnya. Demonic Roar yang sebelumnya tidak dilakukan kini dilepaskan oleh Zhou Yu. Raungan iblis membutuhkan ki sejati untuk mengaktifkannya, dan karena ki sejatinya ditekan, kekuatan raungan iblis hanya dapat dilepaskan sekitar 50%. Zhou Yu telah memperhitungkan ini. Itulah sebabnya dia menahan serangan kedua pria itu, mempertaruhkan nyawanya untuk mendekati mereka dan meraih lengan mereka. Raungan iblis jarak dekat ini, meski kekuatannya berkurang setengah, masih sangat kuat. Tetua Zuo dan tetua lainnya, yang telah ditangkap oleh Zhou Yu, menggunakan kekuatan mereka untuk berusaha melepaskan diri, dan tidak mengantisipasi Zhou Yu akan melancarkan serangan sonik yang begitu mengerikan saat ini.
Dalam sekejap, mereka hanya merasakan jiwa ilahi mereka bergetar dan kepala mereka hampir meledak. Kedua pria itu menjerit melengking serempak. Memanfaatkan momen itu, Zhou Yu segera melancarkan tinjunya ke depan, menargetkan dada kedua pria itu. Bang! Saat keduanya masih berteriak, mereka dihempaskan oleh Zhou Yu dan terbanting ke tanah sambil menyemburkan darah. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu mendesah dalam hati. Kalau saja formasi itu tidak menghalangi, pukulannya itu bisa saja membunuh kedua orang itu. Namun sekarang, hal itu hanya menyebabkan mereka cedera ringan. Setelah melancarkan serangan yang berhasil, Zhou Yu tidak menyerang lebih jauh tetapi melirik dingin ke arah Su Pingchang. Su Pingchang, hadiah besar yang kau persiapkan untukku hari ini, aku terima. Suatu hari nanti, aku akan mengembalikannya kepadamu dengan harga 2 kali lipat. Petik 2. Setelah berbicara, Zhou Yu berbalik dan berlari ke arah luar gunung. Raut wajah Su Pingchang berubah, dia tidak menyangka bahwa, meski rencananya matang, dia masih gagal mempertahankan Zhou Yu. Jika Zhou Yu lolos, itu akan menjadi masalah. Akan tetapi, kultivasinya sendiri hanya pada alam bawaan agung, dan dia tidak berani menghalangi. Melihat sosok Zhou Yu menghilang di kejauhan, dia buru-buru berteriak kepada tetua Zuo dan tetua lainnya. Penatua Zuo, Penatua, cepat kejar dia, jangan biarkan dia lolos. Tetua Zuo dan tetua lainnya, yang baru saja pulih dari keterkejutan akibat raungan iblis, berubah muram saat menyadari Zhou Yu melarikan diri. Mengejar. Keduanya langsung mengejar. Bab 804. Kemarahan Ye Zhongshan. Di dalam villa. Tidak peduli apa yang dikatakan Ye Mengyun, kakak laki-lakinya tidak akan membiarkannya pergi. Wajah Ye Mengyun penuh amarah, dan dia berjuang tanpa henti, lengannya yang indah memar ungu akibat perjuangan yang keras, saat tetesan darah merah merembes keluar. Melihat ini, Ye Mengmin merasa agak tak tertahankan. Dia tidak menyangka adik perempuannya begitu keras kepala. Ekspresinya sangat muram. Adik kecil, menyiksa dirimu seperti ini demi orang luar, kau benar-benar mengecewakanku. Mata Ye Mengyun memerah, dia menjawab dengan marah. Berhenti berpura-pura. Jika kakek tahu apa yang kau lakukan, dia tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Tepat saat Ye Mengmin hendak membalas, tiba-tiba teleponnya berdering. Ye Mengmin mengangkat telepon dan alisnya berkerut. Berbicara tentang iblis, dan dia akan muncul. Penelepon itu tak lain adalah kakek Ye Zhongshan. Melihat reaksi kakaknya, Ye Mengyun segera menyadari sesuatu. Apakah kakek yang menelepon? Kau pikir hanya karena kau berada di kota Hai, jauh dari jangkauan kaisar, kau bisa bertindak melanggar hukum? Kakek pasti sudah mengetahui hal ini. Apakah menurutmu dengan tidak menjawab panggilan, kamu dapat menghindari konsekuensinya? Ye Mengyun berkata dengan sinis. Mendengar ini, Ye Mengmin mendengus dingin. Adik kecil, jangan coba-coba mengintimidasiku dengan menggunakan kakek kita. Dengan itu, dia menjawab panggilannya. Saat menjawab, suara muram Ye Zhongshan terdengar. Ye Mengmin, apa? Kamu juga berencana untuk tidak menjawab panggilanku? Mendengar Ye Zhongshan memanggil namanya secara langsung, Ye Mengmin tahu Ye Zhongshan sedang marah. Namun dia tidak panik. Kakek, aku tidak berani. Kamu tidak berani. Ye Zhongshan mendengus marah. Apakah ada hal yang tidak berani kamu lakukan? Katakan padaku, apa sebenarnya yang sedang kamu coba lakukan? Kau benar-benar membuat kesepakatan dengan keluarga Sukyoto di belakangku, siapa yang memberimu keberanian itu? Ye Mengmin menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan. Kakek, menurutku apa yang kulakukan tidak salah. Jabatan Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu terlalu penting bagi keluarga Ye, kita perlu menempatkan orang kepercayaan yang dapat dipercaya, bukan orang luar dengan latar belakang yang tidak diketahui seperti Zhou Yu. Sekarang, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu, aku memang bertindak lebih dulu dan melapor kemudian. Aku melakukan ini hanya untuk membuat Zhou Yu mengerti bahwa kota Hu adalah kolam naga dan sarang harimau, tidak sembarang orang bisa menanganinya. Petik 2. Tanpa kekuatan sejati, bahkan jika dia duduk di posisi itu, dia akan berakhir seperti Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu sebelumnya, mati tanpa tahu bagaimana. Suara Ye Zhongshan berubah semakin marah. Jadi kamu melakukan tindakan yang memalukan itu. Bersekongkol dengan keluarga Su untuk menyakiti Zhou Yu. Selanjutnya, apakah kau akan bekerja sama dengan keluarga Su untuk membunuhku juga? Wajah Ye Mengmin tiba-tiba berubah. Ia menduga kakeknya akan marah, tetapi ia tidak mengantisipasi besarnya kemarahan kakeknya, sampai-sampai mengucapkan hal seperti itu. Dia tidak lagi tenang, dan dengan cepat menjelaskan. Kakek, kenapa kamu berpikir seperti itu? Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Sedangkan untuk Zhou Yu, aku hanya ingin memberinya pelajaran, agar dia mundur. Ini belum meningkat menjadi rencana pembunuhan. Petik 2. Pelajaran. Ye Zhongshan membalas dengan marah. Ye Mengmin, apakah kau benar-benar berpikir aku begitu pikun sehingga aku tidak bisa belajar dari jebakan maut? Ye Mengmin terkejut.
Kakek, apa maksudmu dengan itu? Saya memang melakukan investigasi. Di sekitar Su Pincang, hanya ada 5 ahli alam suci awal dan 15 bawahan alam bawaan yang hebat. Di antara kelima ahli alam suci ini, hanya Zhou Jun dan Ying Qian yang memiliki keterampilan nyata, dan bahkan jika mereka bekerja sama, Zhou Yu dapat melarikan diri jika tidak dapat mengalahkan mereka. Bagaimana itu bisa menjadi perangkap maut? Ye Zhongshan langsung mengumpat. Omong kosong apa yang sudah kau selidiki? Ada Grandmaster formasi bersama Su Pincang, tahukah kamu? Su Pincang menyuruhnya memasang formasi penyegelan bela diri 7 bagian di Gunung Huanglong. Dengan formasi ini yang menekan, Zhou Yu hanya dapat mengeluarkan setengah dari kekuatannya. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Mendengar ini, Ye Mengmin tercengang. Ada Grandmaster formasi. Ini, saya benar-benar tidak tahu. Ye Zhongshan agak jengkel. Keluarga ini telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, dan kau benar-benar mengecewakanku. Ye Mengmin dimarahi seperti itu, bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya, tetapi dia masih tidak mengerti sesuatu. Tapi, mengapa Su Pincang bersusah payah melawan Zhou Yu? Saya sudah menyelidikinya, mereka tidak memiliki konflik. Petik 2. Ye Zhongshan menegur dengan tegas. Apakah kamu pikir keluarga Su menganggur? Peristiwa Zhou Yu menerobos ke alam suci menggunakan teknik kuali emas dan mengalahkan 18 bulu surgawi serta 2 pejabat pengorbanan keluarga Su tidak luput dari perhatian. Apakah menurutmu mereka tidak tahu? Sekarang, banyak orang telah mengincar Zhou Yu, namun kau, si bodoh ini, masih tidak melihat nilainya, melanjutkan taktik penindasan yang bodoh ini. Ye Mengmin, aku peringatkan kau, jika terjadi sesuatu pada Zhou Yu, lebih baik kau jangan kembali ke keluarga Ye lagi. Dengan itu, Ye Zhongshan dengan marah menutup telepon. Ye Mengmin tertegun. Ini benar-benar kekacauan besar. Setelah tenang kembali, dia langsung berteriak. Penatua Mo, Penatua Mo. Saat kata-katanya itu diucapkan, seorang lelaki tua melintas masuk ke dalam ruangan. Tuan muda, ada apa? Cepat, ke Gunung Huanglong. Melihat reaksi Ye Mengmin, Ye Mengyun pun menjadi cemas. Ye Mengmin, apa yang sebenarnya terjadi? Ye Mengmin dengan tatapan rumit melirik Ye Mengyun dan segera melepaskan talinya. Kita bicara di jalan. Penatua Mo, ayo kita bergegas ke Gunung Huanglong, kuharap kita masih bisa sampai di sana. Ye Mengmin bergerak cepat menuju pintu keluar. Bab 805. Bertarung dan mundur. Di Gunung Huanglong, Zhou Yu melaju kencang menembus hutan. Karena indera keilahiannya ditekan, dia tidak dapat menggunakannya untuk menemukan orang yang membentuk formasi di belakangnya. Jadi, satu-satunya pilihan saat ini adalah segera meninggalkan area jangkauan formasi. Formasi sebesar itu biasanya mencakup wilayah sekitar 10 km. Selama dia bisa berlari melampaui jarak ini, dia akan mampu memulihkan semua kultivasinya. Pada saat itu, situasinya akan berbalik sepenuhnya. Beberapa ratus meter di belakang Zhou Yu, Penatua Ying dan Penatua Zuo mengejar bersama Su Pincang, mengejar Zhou Yu. Wajah Su Pincang tampak seburuk rupa seolah-olah ayahnya sendiri telah meninggal, bahkan hampir menunjukkan kemarahan dan keputusasaan. Untuk menangkap Zhou Yu, keluarga Su telah membayar harga yang sangat mahal. Mempekerjakan seorang Grandmaster Arai-Pat, bersama dengan material formasi Arai yang digunakan di sini, semua sumber daya yang dimobilisasi sangatlah besar. Jika mereka gagal menangkap Zhou Yu dan membiarkannya melarikan diri, Su Pincang tidak akan tahu bagaimana menghadapi klannya sekembalinya. Berdasarkan peraturan keluarga Su, dia harus menerima hukuman berat. Bahkan seluruh garis keturunannya dapat terlibat sebagai akibatnya. Su Pincang meraung. Penatua Ying, Penatua Zuo, cepatlah, bagaimanapun caranya, kita harus menghentikan anak itu. Dipahami. Mereka berdua juga tahu betapa seriusnya situasi tersebut, jadi mereka mengejar dengan sekuat tenaga. Karena kecepatan mereka tidak terbatas dalam formasi, mereka bertiga hampir 2 kali lebih cepat dari Zhou Yu. Beberapa menit kemudian, mereka melihat Zhou Yu sedang melarikan diri. Zhou Yu, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, matilah untukku. Su Pincang berteriak keras. Dahi Zhou Yu berkerut, dia melirik ke belakang dan sebuah bayangan melintas di matanya. Tanpa diduga, mereka berhasil menyusul begitu cepat. Tidak, dia tidak harus terlibat dalam pertempuran. Dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Tanpa ragu, Zhou Yu mengerahkan seluruh tenaganya dan terus berlari. Melihat Zhou Yu dengan keras kepala menerjang maju tanpa ada niat untuk berhenti, Tetua Ying menggertakkan giginya, dan menamparkan dadanya sendiri, menyemburkan seteguk darah esensi. Dengan kedua tangannya yang terhunus, ia mengeksekusi teknik rahasia. Bang! Darah esensi berubah menjadi awan kabut darah yang menyelimuti sosok Penatua Ying. Pada saat yang sama, sosok Penatua Ying langsung berubah menjadi bayangan, dengan kecepatannya meningkat lebih dari 3 kali lipat. Zhou Yu yang tengah berlari dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba merasakan hawa membunuh yang mengerikan mendekat dari belakang.
Ekspresi Zhou Yu berubah sedikit, kakinya menghentak keras, dan sosoknya terangkat ke udara. Di udara, dia memutar tubuhnya dengan kuat, dan dalam sekejap mata, dia melihat bayangan berdarah menukik masuk. Tanpa ragu, dia melancarkan pukulan. Akan tetapi, pukulannya mendarat di awan kabut darah, dan gagal mengenai siapapun. Pada saat itu, sebuah pukulan berat menghantam dadanya. Menyembur. Zhou Yu dengan keras meludahkan darah, terhempas mundur, dan menghancurkan beberapa batu sebelum akhirnya berhenti. Setelah berhenti, dia melihat ke dadanya, di mana terlihat jelas bekas telapak tangan berwarna merah darah. Di sekitar bekas itu, daging di dadanya terkoyak, bahkan dua tulang rusuknya patah. Zhou Yu benar-benar terkejut. Semenjak maju ke alam suci pemurnian tubuh, kekuatan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Sangat sulit bagi ahli alam suci tengah rata-rata untuk melukai tubuh fisiknya. Dia tidak menyangka akan terluka seserius itu hanya dengan satu serangan telapak tangan. Zhou Yu mendongak, hanya melihat kabut darah menghilang dan sosok Penatua Ying muncul. Namun, kondisinya tidak lebih baik dari Zhou Yu. Wajahnya sangat pucat, tanda yang jelas dari menipisnya ki primordialnya. Hanya dalam penundaan singkat ini, Grandmaster Zuo telah menyusul Zhou Yu, bersama dengan Su Pingchang. Penatua Ying, apakah kamu baik-baik saja? Penatua Ying menggelengkan kepalanya. Aku baru saja menggunakan teknik rahasia, yang sangat menguras ki primordialku. Namun, aku juga berhasil melukai bocah nakal itu. Petik 2. Dia tidak bisa lari lagi, aku serahkan dia padamu. Grandmaster Zuo segera mengangguk. Baiklah, kamu istirahat saja. Setelah berbicara, Grandmaster Zuo menoleh ke arah Zhou Yu, matanya berkilat dingin dan berniat membunuh. Nak, kamu pasti bisa lari. Sekarang mari kita lihat bagaimana caramu berlari. Setelah berkata demikian, sosoknya melesat saat ia melancarkan pukulan ke arah Zhou Yu. Kekuatan tinju yang luar biasa, bagaikan selimut yang menutupi langit, bahkan menyebabkan pohon-pohon di sekitarnya mengeluarkan suara patah. Zhou Yu tidak bisa lagi merawat luka di dadanya. Dia segera bangkit, menyeret tubuhnya yang terluka untuk menghadapi pertarungan sekali lagi. Bang! Tinju mereka beradu lagi. Saat mereka bersentuhan, seteguk darah muncrat dari mulut Zhou Yu dan sosoknya sekali lagi terlempar ke belakang. Sebaliknya, Grandmaster Zuo hanya mundur dua langkah dan menenangkan diri. Melihat keadaan Zhou Yu yang menyedihkan, Grandmaster Zuo tertawa dingin. Mari kita lihat berapa banyak pukulan lagi yang bisa kau terima. Setelah berbicara, dia menyerbu maju lagi dan melayangkan pukulan ke arah kepala Zhou Yu. Niat membunuh di matanya saat dia memukul sungguh mengerikan. Jelas sekali dia bertekad membunuh dengan pukulan ini. Menghadapi serangan ini, Zhou Yu tahu bahwa dia tidak dapat menghadapinya secara langsung, apapun yang terjadi. Dia segera membuka mulutnya dan menggunakan Demonic Roar lagi. Kali ini, Grandmaster Zuo jelas telah mempelajari pelajarannya. Begitu dia melihat Zhou Yu membuka mulutnya, dia segera menggunakan kekuatannya untuk melindungi kepalanya. Akan tetapi, dia tetap meremehkan kekuatan raungan iblis milik Zhou Yu. Gelombang suara mengerikan itu menghantam kepalanya saat itu juga dan bergetar pada frekuensi yang aneh. Meskipun ia melakukan pertahanan secara sadar, gelombang suara itu tetap menembus laut kesadarannya. Otaknya mengalami momen kosong. Akan tetapi, tidak seperti terakhir kali, dia mengguncang tubuhnya dan segera mendapatkan kembali kejernihannya. Saat dia baru saja pulih, dia mendengar teriakan cemas Su Pingchang. Grandmaster Zuo, anak itu melarikan diri lagi. Kejar dia cepat. Grandmaster Zuo mendongak dan melihat Zhou Yu sudah ratusan meter jauhnya. Sialan, dia jago banget larinya. Dengan kutukan yang marah, Grandmaster Zuo segera memacu teknik gerakannya dan mengejarnya. Zhou Yu, menahan rasa sakit akibat luka-lukanya, memaksakan diri untuk berlari secepat yang ia bisa. Saat itu, ia seperti kembali ke masa kanak-kanaknya, masa saat lelaki tua itu melatihnya dengan keras, masa saat ia tak punya jalan keluar menuju surga maupun bumi dari kejaran lelaki tua itu. Kalau dipikir-pikir, keadaan saat itu tampaknya lebih buruk lagi. Hah! Tunggu sebentar, aku sedang melarikan diri demi hidupku sekarang, mengapa aku tiba-tiba memikirkan masa lalu? Zhou Yu tidak dapat menahan tawa pada dirinya sendiri dan memfokuskan kembali pikirannya. Tetapi, tepat pada saat itu, sosoknya tiba-tiba goyah dan dia berhenti. Bab 806. Pemulihan kekuatan. Tepat saat Zhou Yu berhenti, Penatua Zuo segera mengejarnya. Melihat Zhou Yu benar-benar berhenti, wajahnya membeku, lalu dia mencibir. Lari, kenapa kamu tidak? Bukankah kamu cukup pandai berlari? Mengapa kamu berhenti sekarang? Zhou Yu menatapnya tanpa ekspresi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Penatua Zuo mencibir sekali lagi. Apa? Berencana menggunakan skill gelombang suaramu dalam perjuangan yang putus asa lagi? Zhou Yu, izinkan aku memberitahumu, aku telah mengetahui semua trikmu.
Kamu sekarang terluka parah dan sudah tidak berdaya lagi, berhentilah berjuang dan terima saja kematianmu. Petik 2. Saat Penatua Zuo selesai berbicara, dia bersiap untuk bergerak. Namun saat dia mulai bergerak, dia membeku. Dia tiba-tiba melihat gelombang darah dan ki yang kuat memancar dari tubuh Zhou Yu. Pada saat berikutnya, luka-luka di tubuhnya, terutama luka di dadanya, mulai sembuh dan terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, aura di tubuh Zhou Yu mulai semakin menguat, dan dalam sekejap mata, hal itu membuat tetua Zuo merasa ketakutan. Wajahnya berubah, tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak, kami telah keluar dari jangkauan formasi. Zhou Yu mencibir. Itu benar. Saat dia berbicara, indera ketuhanan Zhou Yu langsung menyebar, dan tak lama kemudian, dia mendeteksi seseorang di puncak gunung sekitar 5 km ke arah barat laut dari sini. Orang ini mengenakan jubah tau dan sedang memainkan pelat formasi, jelas-jelas mengendalikan formasi. Orang itu sangat waspada. Begitu dia merasakan indera ketuhanan Zhou Yu, dia segera mengeluarkan jimat dan menghancurkannya. Bang! Jimat itu meledak, berubah menjadi gumpalan asap hitam besar. Asap ini sebenarnya mempunyai efek melindungi Divine Sense. Indera ketuhanan Zhou Yu langsung terhalang dari luar. Sesaat kemudian, asap hitam menghilang, dan orang yang sedang menyiapkan formasi itu pun menghilang. Pada saat yang sama, Zhou Yu juga merasakan bahwa formasi besar di bawah tanah juga telah berhenti beroperasi. Jelas, orang yang mengatur formasi itu telah melarikan diri. Saat itu, Su Pingchang dan Elder Eagle juga datang untuk mengejar. Melihat Zhou Yu menghadapi Penatua Zuo, Su Pingchang segera meraung. Penatua Zuo, cepat, habisi dia. Wajah tetua Zuo berubah, dan alih-alih maju, dia melesat dan cepat mundur ke sisi Su Pingchang. Tuan muda, kita harus pergi. Anak ini telah memulihkan kultivasinya. Wajah Su Pingchang menjadi gelap. Hanya dalam beberapa menit yang singkat ini, luka-luka di dalam tubuh Zhou Yu telah pulih sekitar 60% melalui ki sejati kayu yi. Meski belum pulih sepenuhnya, untuk menghadapi orang-orang yang hadir, itu sudah cukup. Wujud Zhou Yu berkelebat, dan dia segera mengaktifkan langkah gunung dan sungai, seketika muncul di hadapan 3 individu, Su Pingchang. Apa yang kamu lakukan akan terjadi lagi, sudah terlambat untuk pergi sekarang. Tanpa berkata apa-apa lagi, Zhou Yu melayangkan pukulan. Dengan kekuatan penuh dari kekuatan geng naga, dia menyerang dengan ganas, mengubah 100 aliran ki berbentuk naga menjadi segel tinju yang mengerikan, meledak ke arah tetua Zuo. Penatua Zuo segera merasakan ancaman mematikan. Tanpa berpikir panjang, dia mendorong Elder Eagle dan Su Pingchang keluar. Cepat, bawa tuan muda dan pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan melayangkan pukulan untuk menghadapi serangan Zhou Yu. Bang! Tinju mereka beradu dengan keras sekali lagi. Dalam 2 pertemuan sebelumnya, kekuatan Zhou Yu ditekan, tidak mampu mengeluarkan tenaga penuhnya, dan setiap tabrakan mengakibatkan dia terlempar dan memuntahkan darah. Namun kali ini berbeda. Pukulan ini membuat Penatua Zuo tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Lengannya mengeluarkan bunyi, krak, dan tulang lengan bawahnya langsung hancur. Kekuatan geng naga yang mengerikan tersalurkan melalui lengannya, melewati tubuhnya, dan menghantam tanah. Ledakan. Tanah di bawah kakinya memancarkan getaran besar, kekuatan dahsyatnya secara langsung menciptakan kawah yang dalam radius puluhan meter. Serangan ini membuat meridian internal Penatua Zuo hancur, pembuluh darahnya pecah dan berubah menjadi kekacauan berdarah. Dia berlutut di dalam lubang, tubuhnya gemetar tak henti-hentinya, mengeluarkan suara kesakitan yang amat sangat. Su Pingchang dan Elder Eagle yang menjauh, benar-benar tercengang. Kultivasi Penatua Zuo, meski baru di alam suci awal, memiliki fondasi yang kuat, dan kualitas Gang Jinnya sangat tinggi. Tingkat pertarungannya tidak kalah dengan rata-rata ahli alam suci tengah. Akan tetapi, sekarang, dia terluka parah oleh satu pukulan dari Zhou Yu. Pada saat ini, mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Zhou Yu jauh lebih tangguh dari yang mereka bayangkan. Tepat saat mereka terkejut, tiba-tiba, mereka merasakan niat membunuh yang dingin menyergap. Ketika mereka sadar kembali, mereka mendapati tatapan Zhou Yu telah terkunci pada mereka berdua. Wajah Elder Eagle menjadi pucat. Dia segera melangkah maju untuk melindungi Su Pingchang. Zhou Yu, kami mengakui kekalahan. Kamu bisa pergi, keluarga Su tidak akan mengganggumu lagi. Penatua Elang sangat jelas bahwa jika bahkan Penatua Zuo tidak dapat menahan serangan dari Zhou Yu, dia pasti juga bukan lawan Zhou Yu. Rencana yang disusun dengan cermat oleh Su Pingchang ini kini telah runtuh sepenuhnya. Sekarang, dia tidak lagi berharap untuk membunuh Zhou Yu, tetapi hanya ingin memastikan Su Pingchang dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Mendengar ini, Zhou Yu mencibir. Di usiamu, tidakkah menurutmu itu terdengar agak kekanak-kanakan? Baru saja aku dikepung oleh kalian semua, hampir kehilangan nyawaku di sini, dan sekarang, hanya dengan satu kata pengakuan kekalahan, kau berharap aku membiarkanmu pergi. Wajah Elder Eagle berubah jelek,
tapi dia tetap berkata, "Zhou Yu, aku tahu ini terdengar konyol bagimu. Tapi, inilah kenyataannya. Su Pingchang adalah keturunan langsung dari keluarga Su dari ibu kota. Kamu bisa membunuhnya dengan mudah sekarang, tapi jika kamu melakukannya, itu berarti kamu telah benar-benar menyinggung keluarga Su dari ibu kota. Mungkin di masa depan, kamu bisa tumbuh menjadi ahli yang sangat menakutkan, bahkan membuat keluarga Su waspada, tetapi saat ini, kamu tidak dapat menahan amarah keluarga Su. Mengapa tidak biarkan masalah ini berakhir di sini? Aku berjanji, keluarga Su tidak akan mengganggumu lagi." Zhou Yu mencibir lagi. Su Pingchang yang sebelumnya diam, berkata dengan muram, "Ya, anggap saja ini sebuah ancaman. Keluarga Su saya punya kemampuan itu. Silakan, bunuh aku dan lihat." Bab 807. Setia melindungi sang guru. Begitu Su Pingchang mengucapkan kata-kata ini, raut wajah tetua Ying berubah drastis. Dia baru saja menganalisis situasi untuk Zhou Yu dengan sungguh-sungguh dan baik hati, bahkan ancamannya disampaikan secara halus, semua karena dia takut memprovokasi Zhou Yu. Namun disinilah Su Pingchang secara terang-terangan memprovokasi Zhou Yu. Bukankah ini mencari kematian? Benar saja, setelah mendengar provokasi Su Pingchang, niat membunuh segera muncul di wajah Zhou Yu. "Karena kamu sudah mengatakannya seperti itu, sebaiknya aku mencobanya." Sambil berbicara, Zhou Yu siap bergerak. Penatua Ying bereaksi sangat cepat. Dia langsung mendorong Su Pingchang keluar dari jalan. "Tuan muda, cepat lari, aku akan menahannya." Setelah berkata demikian, secepat kilat dia mengeluarkan pil Blood Burst dan menelannya tanpa ragu-ragu. Saat obat pil memasuki tubuhnya, rasanya seperti ada tong mesiu yang dinyalakan di dalam dirinya. Dalam sekejap, ki dan kekuatan darah yang mengerikan meledak. Memanfaatkan kekuatan obat, Penatua Ying menatap Zhou Yu dan langsung menyerangnya. Tindakan Penatua Ying juga mengejutkan Zhou Yu. Keluarga bangsawan di ibu kota sungguh tidak seperti keluarga biasa. Kala itu, di distrik Gunung Wu Selatan, entah itu 18 jenderal dari Kamar Dagang Tianyu atau 10 pejabat pengorbanan dari keluarga Zhu, tak seorang pun dari mereka yang menganggap Zhu Hongsheng dan Li Zerui terlalu serius. Bagi Zhou Yu, para ahli ini tampaknya memiliki status lebih tinggi dalam pasukan mereka masing-masing dibandingkan para tuan muda ini. Namun, tetua Zhu dan tetua Ying saat ini benar-benar berbeda, mereka benar-benar bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi Su Pingchang. Menghadapi serangan ganas Penatua Ying, Zhou Yu segera mengaktifkan kekuatan Geng Naga dan meninju untuk menghadapinya. Bang! Tinju dan telapak tangan kedua lelaki itu langsung beradu. Kali ini, Penatua Ying tidak menggunakan kekuatannya yang lembut dan halus setelah menelan pil ledakan darah. Kekuatan di dalam tubuhnya terbakar hebat, dan dia menjadi benar-benar mengamuk, menyerang secara langsung dan penuh semangat. Bagi Zhou Yu, ini sebenarnya hal yang baik. Lagi pula, dia tidak mahir dalam menghadapi kekuatan yang lembut dan baik hati seperti itu. Dalam pertarungan langsung ini, Zhou Yu terpaksa mundur 3 langkah, sementara tetua Ying, yang tidak terpengaruh oleh apapun, menyerang lagi dengan dorongan efek pil. Zhou Yu segera mengaktifkan kembali kekuatan Geng Naganya dan menghadapi serangan itu. Penatua Ying, setelah meminum pil Blood Burst, memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat, tetapi meski begitu, ia hanya mampu menang tipis. Meskipun Zhou Yu tidak dapat mengalahkannya dalam waktu singkat, ia juga tidak dapat melukai Zhou Yu. Zhou Yu memperkirakan kondisi tetua Ying saat ini paling lama hanya akan bertahan 5 menit, setelah itu, ia akan seperti ikan di talenan, siap dibantai Zhou Yu. Dan Su Pingchang juga menyadari bahwa Zhou Yu benar-benar berniat membunuhnya. Pada saat ini, penyesalan sudah terlambat, dia hanya bisa melotot ke arah Zhou Yu sebelum segera melarikan diri, berlari dengan gila ke arah luar gunung. Melihat Su Pingchang melarikan diri, Zhou Yu melekatkan indera ketuhanan padanya dan kemudian terus terlibat dengan tetua Ying. Seiring berjalannya waktu, tetua Ying menyadari bahwa ia tidak dapat melukai Zhou Yu, dan ketika merasakan efek obatnya mulai memudar, ia menjadi semakin cemas. Seperti kata pepatah, kepanikan menyebabkan kekacauan. Saat Penatua Ying mulai teralihkan, Zhou Yu dengan tajam menyadari kesempatan itu. Dia, yang sedari tadi menghindar, tiba-tiba mengeksekusi langkah gunung dan sungai, dan lenyap di tempat. Pada saat itu, Penatua Ying baru saja menyelesaikan serangan telapak tangan dan hendak meneruskan serangan, tetapi mendapati sosok Zhou Yu telah menghilang. Wajahnya berubah terkejut dan dia segera berbalik, mengarahkan serangan telapak tangan ke belakangnya. Namun, saat ini, sosok Zhou Yu secara menyeramkan muncul di sisi kirinya. Bang! Penatua Ying tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung terkena pukulan Zhou Yu di pinggangnya. Penatua Ying menjerit menyedihkan dan terbang ke samping, menghancurkan lebih dari selusin pohon kuno sebelum akhirnya berhenti. Pukulan ini benar-benar menguras habis kekuatan obat pil Blood Burst. Aura di tubuh Penatua Ying tampak menurun. Wajahnya menjadi sangat pucat, bahkan memperlihatkan bintik-bintik hitam. Ini adalah tanda dari pengerahan tenaga ki primordial yang berlebihan. Sosok Zhou Yu melintas,
tiba di depan Tetua Ying. Pada saat ini, efek samping dari pil Blood Burst yang dikombinasikan dengan pukulan mengerikan Zhou Yu telah merusak 5 organ dalam dan 6 organ berongga milik Tetua Ying dengan parah, membuatnya sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Dia menatap Zhou Yu yang mendekat, membuka mulut mencoba berbicara, tetapi hanya darah yang keluar, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Zhou Yu menghampiri Tetua Ying, melihat ke bawah, dan berkata dengan ringan. Mengingat usiamu dan kesetiaanmu kepada tuanmu, aku tidak akan mempersulitmu. Apakah Anda bisa bertahan hidup sekarang tergantung pada keberuntungan Anda? Petik 2. Setelah mengatakan ini, Zhou Yu berbalik dan dengan cepat menuju ke arah gunung luar. Penatua Ying gemetar seluruh tubuhnya, mencoba untuk bangun tetapi akhirnya gagal. Tubuhnya ambruk ke tanah. Sementara itu, Su Pincang mati-matian berlari menuju bagian luar gunung. Dia hampir keluar dari gunung, dan dia bahkan bisa melihat wisma pedesaan di kaki gunung. Namun saat itu, terdengar suara mengejek. Su, berlari terlalu lama pasti melelahkan, bagaimana kalau istirahat? Mendengar suara ini, Su Pincang bergidik. Tepat saat dia hendak mencari sumber suara itu, dia tiba-tiba melihat sosok gelap tiba-tiba muncul di depannya. Tepat setelahnya, memukul. Wajahnya ditampar keras. Su Pincang menjerit dengan sedih dan terpental. Su Pincang tergeletak di tanah, tamparan itu hampir menghancurkan semua giginya. Dia dengan panik memuntahkan darah dan berteriak kesakitan. Pada saat ini, sebuah siluet tiba di depannya. Hampir tidak mengangkat kepalanya, Su Pincang mendongak dan melihat bahwa orang di depannya tidak lain adalah Zhou Yu. Bab 808 Halangan. Setelah melihat Zhou Yu, wajah Su Pincang berubah drastis. Di mana Penatua Ying? Zhou Yu tersenyum tipis. Karena aku sudah menyusulmu, menurutmu apa yang terjadi padanya? Pernyataan ini sudah cukup jelas. Kilatan panik melintas di mata Su Pincang, dan dia berteriak dengan nada yang ganas namun menakutkan. Zhou Yu, jika kau berani membunuhku, keluarga Su tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Seluruh keluargamu akan mati. Mendengar ini, mata Zhou Yu menyipit, diikuti tamparan lain di wajahnya. Memukul. Su Pincang ditampar keras lagi, berguling-guling di tanah hingga ia bertabrakan dengan sebuah batu besar, mengeluarkan suara patah tulang yang tajam saat terjadi benturan. Zhou Yu melangkah maju dan tiba di depan Su Pincang. Kamu boleh terus mengancamku. Setelah ditampar 2 kali berturut-turut, Su Pincang merasakan sakit yang tak tertahankan dan bahkan sedikit mengigau. Dia melambaikan tangannya berulang kali. Tidak, jangan, aku. Aku tidak akan berani lagi, jangan bunuh aku. Ia terus memohon belas kasihan, air mata dan darah bercampur jadi satu, sangat kontras dengan gambaran yang ia tunjukkan saat pertama kali berhadapan dengan Zhou Yu. Zhou Yu menatap Su Pincang dan berkata dengan lemah. Baguslah kamu menyadari kesalahanmu. Di kehidupan selanjutnya, berhati-hatilah. Setelah berkata demikian, Zhou Yu mengangkat kakinya, bermaksud mengakhiri hidupnya dengan satu hentakan. Namun tepat pada saat itu, sebuah suara mendesak terdengar. Zhou Yu, jangan bunuh dia. Pada titik ini, kaki Zhou Yu hampir menginjak wajah Su Pincang, hanya beberapa sentimeter jauhnya. Dia berhenti. Zhou Yu menoleh dan ekspresinya membeku. Kamu Mengyun. Ye Mengyun terlihat bergegas menghampiri seorang pria berusia 30-an dan seorang pria tua. Indra ketuhanan Zhou Yu langsung menyapu kedua lelaki itu. Tingkat kultivasi pemuda itu sebenarnya telah mencapai alam suci, sedangkan lelaki tua itu sangat dalam, bahkan indra ketuhanannya tidak dapat menyelidiki kedalaman lelaki ini. Pada saat ini, Ye Mengyun telah sampai di sisi Zhou Yu. Dia meraih lengan Zhou Yu, menariknya ke samping, sehingga menyelamatkan Su Pincang. Zhou Yu dengan tenang menatap Ye Mengyun. Nona Ye, senang sekali melihatmu tidak terluka. Jika kamu mendapat masalah karena membantuku, aku mungkin tidak akan memaafkan diriku sendiri. Mendengar Zhou Yu berbicara dengan acuh tak acuh, Ye Mengyun entah kenapa merasakan sakit yang teramat sangat, seakan-akan tertusuk jarum. Dia segera berkata, Zhou Yu, tentang masalah ini. Keluarga Yeku berutang permintaan maaf padamu. Petik 2. Aku akan meminta maaf padamu nanti. Tapi untuk saat ini, bisakah kau membiarkan dia pergi? Ye Mengyun menunjuk ke arah Su Pincang. Membiarkannya pergi. Zhou Yu mengerutkan kening. Dia hampir membunuhku, dan kau memintaku untuk melepaskannya. Ye Mengyun menggigit bibirnya, matanya dipenuhi dengan permohonan. Zhou Yu, aku tahu, tapi tetap saja, aku mohon padamu, tolong biarkan dia pergi. Dia tidak bisa mati di sini, atau di tanganmu. Ada banyak hal yang Ye Mengyun tidak bisa katakan secara langsung. Tapi Zhou Yu merasakan kesulitan yang dihadapi Ye Mengyun. Dia terdiam cukup lama sebelum berkata perlahan. Baiklah, aku berjanji padamu. Mendengar ini, saraf Ye Mengyun yang tegang akhirnya rileks. Dia menoleh ke arah Su Pincang, matanya dipenuhi rasa dingin. Su Pincang,
insiden hari ini diintervensi oleh keluarga Yeku yang memohon pada Zhou Yu untuk mengampuni nyawamu. Aku membiarkanmu pergi sekarang, tapi aku peringatkan kau, jika kau berencana membalas dendam pada Zhou Yu di masa depan, aku tidak peduli pada yang lain, tapi keluarga Yeku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu bisa menganggap ini sebagai sikap kakekku, Ye Zhongshan. Mendengar ini, Su Pingchang buru-buru bangkit dari tanah. Beberapa detik sebelumnya, saat Zhou Yu hendak menginjaknya, dia sudah putus asa, bahkan melihat seperti apa wujud Ghost Jet. Kini setelah nyaris lolos dari kematian, satu-satunya pikiran dalam benaknya adalah meninggalkan tempat ini, menjauh dari Zhou Yu. Dia terhuyung ke arah Ye Mengyun, membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Adapun Zhou Yu, Su Pingchang bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihatnya lagi. Kemudian, sambil menundukkan kepalanya, dan menyeret tubuhnya yang terluka, dia terlatih-tatih menuju keluar gunung. Setelah melihat Su Pingchang pergi, Ye Mengyun mengalihkan pandangannya kembali ke Zhou Yu. Dia lalu memperhatikan tubuh Zhou Yu dengan saksama. Melihat noda darah tebal dan luka mengerikan di tubuh Zhou Yu, Ye Mengyun merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Zhou Yu, lukamu. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada yang serius, momen paling berbahaya sudah berlalu. Sedikit rasa malu muncul di mata Ye Mengyun. Itu melegakan. Ngomong-ngomong, di mana para ahli yang bersama Su Pingchang? Zhou Yu berkata dengan lemah. Mereka semua terbaring di gunung. Lalu bagaimana dengan Grandmaster Araipat itu? Dia kabur. Mendengar ini, Ye Mengyun tersentak kaget. Ye Mengmin dan Penatua Mo di belakangnya juga menunjukkan ekspresi keheranan. Ye Mengyun telah mengetahui situasi di sini dalam perjalanannya. Saat dia mengetahui keberadaan formasi penyegelan bela diri 7 bagian, dia sudah putus asa. Bab 809. Sombong dan bangga. Mendengar kata-kata ini, Ye Mengmin mendekati Zhou Yu dengan ekspresi rumit. Ye Mengyun segera memperkenalkan. Zhou Yu, ini kakak tertuaku, Ye Mengmin. Wajah Ye Mengmin agak kaku, dan sikapnya tampak dipaksakan, tetapi dia tetap mengulurkan tangannya. Halo, Zhou Yu. Ini Ye Mengmin. Wajah Zhou Yu langsung berubah muram. Penyergapan yang ditemuinya di Gunung Huanglong melibatkan Ye Mengmin sebagai salah satu kaki tangannya. Dia tidak berjabat tangan dengan Ye Mengmin, tetapi malah berbicara dengan nada dingin. Kamu seharusnya berterima kasih kepada Nona Ye, jika bukan karena dia, kamu tidak akan bisa keluar dari Gunung Huanglong hari ini. Ye Mengmin, yang memiliki sifat sombong dan arogan, terutama karena latar belakang keluarganya, selalu menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain kemanapun ia pergi. Seiring berjalannya waktu, ia menjadi sangat sombong. Kali ini, jika bukan karena kemarahan Ye Zhongshan, dia pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk menemukan Zhou Yu. Baginya, menurunkan statusnya untuk memulai jabat tangan adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun yang mengejutkannya, inilah respons Zhou Yu. Kemarahan memuncak dalam diri Ye Mengmin. Zhou Yu, jangan pergi terlalu jauh. Ye Mengmin belum menyelesaikan kalimatnya, Ye Mengyun sudah memotongnya. Kemarahan tampak sekilas di mata indah Ye Mengyun saat dia memelototi Ye Mengmin. Ye Mengmin, apa yang sedang kamu coba lakukan? Apakah kamu memperlakukan kata-kata kakek seolah-olah itu hanya angin yang lewat di telingamu lagi? Mata Ye Mengmin berkedut, lalu dia mengepalkan tinjunya, dengan paksa menenangkan dirinya. Minta maaf. Wajah Ye Mengyun sedingin es, menatapnya dengan saksama. Ye Mengmin merasa geram, tetapi melihat tatapan dingin Ye Mengyun, dia tetap menahan diri. Zhou Yu, kejadian kali ini, adalah salahku, aku tidak menyadarinya. Sebelum Ye Mengmin sempat menyelesaikan perkataannya, Zhou Yu memotongnya. Zhou Yu berkata dengan dingin. Tidak perlu, permintaan maafmu tidak berarti apa-apa bagiku. Demi Nona Ye, aku tidak akan menyalahkanmu atas kejadian ini. Tentu saja, di masa depan, aku juga tidak akan bergaul denganmu. Petik 2. Sikap Zhou Yu yang berulang kali meremehkan akhirnya membuat Ye Mengmin tidak dapat menahan diri lagi. Zhou Yu, kamu terlalu sombong. Sekalipun kekuatanmu menonjol di antara rekan-rekanmu, kamu harus memahami bahwa banyak hal di dunia ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan kekuatan pribadi. Lebih baik kau bersikap baik. Ye Mengmin diinterupsi oleh Zhou Yu lagi sebelum dia sempat selesai berbicara. Kali ini, sikap Zhou Yu menjadi sangat menghina. Simpan napasmu untuk orang lain, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Menyelesaikan karyanya, Zhou Yu melihat ke arah Ye Mengyun. Nona Ye, karena Anda baik-baik saja sekarang, saya akan kembali dulu. Setelah berbicara, Zhou Yu tidak menunggu Ye Mengyun menjawab. Sebaliknya, dia segera mengaktifkan teknik gerakannya dan menghilang di tempat. Ye Mengmin berdiri tertegun di sana, dan saat ia tersadar kembali, Zhou Yu sudah tiada. Marah, dia meraung dan menendang pohon di dekatnya hingga patah. Anak sombong, beraninya kau menghinaku.
Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa memegang posisi penting sebagai Menteri Paviliun Bela Diri di kota Hu? Sama sekali tidak. Pada saat ini, Ye Mengyun gemetar karena marah. Dia tidak menyadari sebelumnya betapa sempitnya pikiran dan arogannya kakak laki-lakinya itu. Dia gemetar karena marah. Ye Mengmin, kamu telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Aku akan melaporkannya pada kakek. Ye Mengyun benar-benar kecewa, dia tidak mau repot-repot berbicara lebih banyak lagi dengan Ye Mengmin. Dia mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Ye Zhongshan. Tak lama kemudian panggilan tersambung, dan Ye Mengyun menceritakan kejadian terkini sambil menahan amarahnya. Setelah mendengarkan, nada bicara Ye Zhongshan langsung meledak. Apakah kamu Mengmin di sana? Berikan teleponnya padanya. Ye Mengyun, dengan wajah masih dingin, menyerahkan telepon kepada Ye Mengmin. Sambil marah, Ye Mengmin tidak takut. Dia yakin bahwa berdasarkan pertemuannya baru-baru ini, sifat arogan Zhou Yu sama sekali tidak cocok untuk peran yang krusial seperti itu. Dia bermaksud menceritakan semuanya kepada Ye Zhongshan, meyakinkan kakeknya untuk mengubah keputusannya. Begitu dia mengangkat telepon, dia langsung berkata, "Kakek, tolong jangan marah, aku baru saja bertemu Zhou Yu." Zhou Yu ini, dia sombong dan sembrono, tidak punya sopan santun, sama sekali tidak pantas untuk. Sebelum Ye Mengmin sempat menyelesaikan ucapannya, raungan Ye Zhongshan terdengar. "Tutup mulutmu. Ye Mengmin, aku lelah memarahi kamu. Kupikir setelah bertahun-tahun pengalaman ini, kamu setidaknya akan menjadi sedikit lebih dewasa. Tapi kamu sangat mengecewakanku. Aku akan memberitahumu sekarang, kamu punya dua pilihan. Buatlah Zhou Yu memaafkanmu, atau serahkan wewenmu di aula hukuman dan kembalilah ke rumah leluhur keluarga Ye. Habiskan sisa hari-harimu untuk mengurus tablet leluhur keluarga Ye, dan jangan pernah terlibat dalam urusan keluarga Ye lagi." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Ye Zhongshan menutup telepon. Ye Mengmin tercengang. Dia tidak percaya, hanya karena seorang Zhou Yu, hukuman yang dijatuhkan kakeknya begitu berat. Kalau dipikir-pikir, kalau dia kembali ke rumah leluhur keluarga Ye, itu artinya usahanya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Dan lebih jauh lagi, dia akan benar-benar terputus dari pusat kekuasaan keluarga Ye, dan menjadi tokoh pinggiran. Segala sesuatu yang dibanggakannya akan tersebar seperti asap dan awan. Ye Mengmin berdiri di sana dalam keadaan linglung, seolah tersambar petir. Perkataan Ye Zhongshan terus terngiang dalam kepalanya, memberikan pukulan berat bagi jiwanya. Mengapa? Mengapa kakek memperlakukanku seperti ini? Apakah aku lebih buruk dari orang luar? Ye Mengmin terhuyung, hampir tidak dapat berdiri, dan Penatua Mo segera mengulurkan tangan untuk menenangkannya. Ye Mengyun belum pernah melihat kakak laki-lakinya dalam keadaan putus asa seperti itu. Pada saat ini, dia tampak seperti manusia tanpa jiwa. Meski marah, dia merasakan sedikit sakit hati. Bagaimanapun, ini adalah kakak laki-lakinya sendiri. Ye Mengyun, frustrasi karena gagal memenuhi harapan, berkata, "Ye Mengmin, ada sesuatu yang selalu diminta kakek untuk aku rahasiakan, tidak ada seorang pun di keluarga Ye yang mengetahuinya. Seharusnya aku tidak mengatakan apapun. Tapi sekarang, aku akan memberitahumu." Bab 810. Aula hukuman bergerak. Ye Mengmin mendongak, jiwanya seakan hilang, dan menatap Ye Mengyun. Bahkan Penatua Mo tidak dapat menyembunyikan rasa ingin tahunya. Ye Mengyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Penyakit kakek. Itu disembuhkan oleh Zhou Yu." Mendengar ini, Ye Mengmin yang tadinya putus asa, tiba-tiba bergidik karena terkejut. "Apa yang kamu katakan? Penyakit kakek? Apakah benar-benar disembuhkan oleh Zhou Yu? Bagaimana? Bagaimana itu mungkin?" Ketidakpercayaan menutupi wajah Ye Mengmin. Parahnya kondisi kakek sangat jelas bagi para petinggi keluarga Ye. Selama 3 tahun, mereka telah berkonsultasi dengan banyak dokter terkenal dan ternama, bahkan mengundang 2 dari 3 tabib suci yang hebat, tetapi semuanya tidak ada gunanya. Kemudian, ketika Ye Zhongshan diam-diam pergi dan kembali, penyakitnya pun sembuh. Masalah ini membingungkan semua orang di keluarga Ye, tetapi Ye Zhongshan tidak membicarakannya. Keluarga Ye berspekulasi bahwa ia pasti telah mencari tabib suci yang menduduki peringkat pertama dan paling misterius dari ketiga tabib agung, yakni tabib ilahi. Namun sekarang, Ye Mengyun memberitahunya bahwa Zhou Yu lah yang telah menyembuhkan penyakit kakek. Apa maksudnya? Itu berarti keterampilan medis Zhou Yu setara dengan 3 tabib suci agung, atau bahkan melampaui mereka. Kemampuan bela dirinya sudah luar biasa. Sekarang, dia memiliki keahlian medis yang mengerikan. Sekalipun seseorang mulai berkultivasi sejak dalam kandungan ibu, pencapaian seperti itu tetap mustahil, bukan? Bukan hanya Ye Mengmin yang tercengang. Penatua Mo juga menunjukkan ekspresi terkejut. "Nona, apakah Anda serius?" Ye Mengyun mengangguk. "Tentu saja itu benar. Saya menemani kakek berobat, saya ada di sana saat beliau berobat, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Sekarang,
apakah kamu mengerti mengapa kakek bersikeras agar dia mengambil posisi Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu? Saling memandang, Ye Mengmin dan Tetua Mo tercengang. Meski sulit dipercaya, setelah menghubungkannya dengan amarah kakek yang menggelegar, Ye Mengmin akhirnya mengerti. Keduanya bertukar pandang. Ye Mengmin menelan ludah, semangatnya tiba-tiba terangkat dari keputusasaannya sebelumnya. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Tidak heran kakek begitu marah. Kali ini salahku. Adik kecil, mohon maafkan kesalahan kakakmu. Tenang saja, aku akan pergi dan mencari Zhou Yu. Sekalipun aku harus berlutut dan bersujud padanya, aku harus meminta ampunannya. Petik 2. Adik kecil, lihat saja tindakan kakakmu. Kali ini, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Menatap mata Ye Mengmin yang tulus, kemarahan Ye Mengyun pun mereda. Namun, dia masih berbicara dengan wajah tegas. Sebaiknya begitu. Ini kesempatan terakhirmu. Jika kamu tidak bisa menyingkirkan kesombonganmu, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup ini. Ya, aku mengerti. Ye Mengmin mengangguk berulang kali. Lalu, dia menatapnya dengan memohon. Jadi, adik kecil, kau harus mengucapkan beberapa kata baik untukku di depan Zhou Yu. Aku takut meskipun aku berlutut dan bersujud, dia mungkin tidak mau memaafkanku. Aku mohon padamu, haruskah aku bersujud kepadamu terlebih dahulu, untuk membuktikan ketulusanku? Ye Mengyun terdiam. Dia menatap Ye Mengmin dengan tatapan jengkel. Siapa yang memintamu bersujud? Setelah berkata demikian, dia melangkah ke arah luar gunung. Ye Mengyun dan Tetua Mo buru-buru mengikutinya. Setelah meninggalkan Gunung Huanglong, Zhou Yu bertemu dengan Chen Feihu, lalu masuk ke mobil dan kembali ke kota provinsi. Sepanjang jalan, Zhou Yu tidak mengatakan sepatah kata pun. Chen Feihu penuh dengan ketidakpastian tetapi tidak berani bertanya lebih lanjut. 1 jam kemudian, mereka berdua tiba kembali di kota. Begitu mereka keluar dari jalan raya, mereka melihat lebih dari 10 kendaraan penegak hukum Martial Pavilion terparkir di depan, sepenuhnya menghalangi persimpangan. Begitu melihat mobil Chen Feihu, hampir 100 orang langsung melompat keluar dari kendaraan Pavilion Bela Diri. Kerumunan yang bersenjata itu tampak menakutkan dan tangguh. Indra ketuhanan Zhou Yu langsung menyapu mereka. Setelah itu, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Kultivasi hampir 100 orang ini semuanya berada di atas alam bawaan agung. Di antara mereka, ada hampir 15 ahli dari Saint Realm. Selain itu, di belakang kelompok orang ini, hadir pula seorang ahli alam suci tengah. Skala intersepsi ini luar biasa. Begitu banyak ahli yang jauh melampaui kekuatan yang dimiliki Pavilion Bela Diri Kota Hai. Pada saat yang sama, Chen Feihu hampir ketakutan setengah mati, dia menginjak rem mendadak dan kemudian berbalik menatap Zhou Yu. Zhou, ini, apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan? Zhou Yu berkata tanpa ekspresi. Tidak apa-apa, mereka di sini untukku. Kamu kembali sendiri. Saya akan bertemu dengan mereka. Chen Feihu, dengan gigi terkatup, dengan cepat berkata. Zhou, aku akan ikut denganmu. Petik 2. Zhou Yu tersenyum tipis. Tidak perlu, kembali saja. Itu perintah. Chen Feihu dengan enggan menjawab. Setelah itu, Zhou Yu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks. Setelah mengirim pesan teks, Zhou Yu keluar dari mobil. Saat Zhou Yu muncul, jalan pun langsung terbuka di antara orang-orang itu. Kemudian, Yao Pingsheng dan seorang pria parubaya berjalan keluar dari balik kerumunan pejabat Pavilion Bela Diri. Ahli alam suci tengah yang dirasakan Zhou Yu sebelumnya adalah pria parubaya ini. Yao Pingsheng menatap Zhou Yu dengan wajah penuh kebencian. Zhou Yu, tindakanmu yang memaksa masuk ke penjara Pavilion Bela Diri dan melukai seorang menteri telah dilaporkan ke Balai Hukuman. Nah, semua orang yang kau lihat ini, mereka berasal dari Aula Hukuman. Petik 2. Selanjutnya, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini utusan khusus dari Aula Hukuman, utusan khusus Liu. Utusan khusus Liu datang khusus dari ibu kota, hanya untuk menangkapmu. Jangan pernah berpikir untuk memilih kematian, para ahli di Balai Hukuman bukan hanya mereka yang ada di sini. Begitu Yao Pingsheng selesai berbicara, utusan khusus Liu yang tidak sabar pun berkata. Wakil Menteri Yao, kamu terlalu banyak bicara dengannya. Untuk penjahat nekat seperti dia, tangkap saja dia langsung. Apakah dia berani menentang Balai Hukuman? Ambil tindakan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.